Adegan dimulai di Istana Iblis, nama lain dari aliansi Iblis Murum, tempat kerumunan besar orang berkumpul, yang sangat mengejutkan seorang pendatang baru. Seorang pria berjanggut menjelaskan bahwa mereka bersedia menerima siapapun tanpa memandang faksi atau sekte mereka dan mengajari mereka seni bela diri iblis asalkan mereka memiliki bakat. Dia bertanya-tanya orang bodoh mana yang akan melewatkan kesempatan seperti itu. Temannya menyesalkan bahwa dia terlalu tua atau dia akan mendaftar sendiri. Perhatian pria berjanggut itu tertarik pada pemandangan aneh di kerumunan, dan dia bertanya-tanya apakah seseorang telah meninggal. Tetapi temannya mengejek kesimpulannya, mengingatkannya bahwa kompetisi 10 besar Istana Iblis belum dimulai. Pria berjanggut itu lagi bertanya siapa pemuda yang terlihat seperti petugas pemakaman itu. Semua mata beralih ke pemuda yang berjalan melewati kerumunan. Pemuda bernama Bo Unsol ini memikirkan kakeknya dan bahwa ini hanyalah permulaan. Unsol mengingat kakeknya yang memberinya nama ini setelah menemukannya ditinggalkan di ladang salju. Unsol terus mengenang, mengingat bagaimana dia mempelajari profesi menguburkan orang mati dari kakeknya yang juga seorang petugas pemakaman. Dia ingat memberitahu kakeknya bahwa tubuh itu milik seorang ahli dalam gaya bertarung pedang yang sangat cepat, menjelaskan bahwa yang membuatnya berpikir demikian adalah pengamatannya terhadap kebugaran tinggi otot kaki kirinya, terutama bagian depan betisnya, yang merupakan ciri khas praktisi jenis gaya bertarung pedang ini. Kakek itu tersenyum, terkesan dengan pengamatan tajam cucunya, dan memujinya, mengatakan bahwa dia adalah petugas pemakaman berbakat dari surga. Unsol ingat betapa sulitnya hidupnya dan bagaimana orang-orang membencinya karena profesinya, tetapi dia senang bersama kakeknya yang merupakan dukungannya dalam semua kesulitan yang dia alami sampai hari yang menentukan itu. Suatu malam, kakek itu melihat seseorang di luar dan menghela nafas mengatakan bahwa orang baik tidak pernah mencari Anda, dan mereka yang melakukannya tidak pernah baik. Saat Unsol sedang tidur, kakeknya membangunkannya dan menyarankan mereka bermain permainan siapa yang bisa berpura-pura mati dengan baik. Kemudian dia berjanji kepadanya bahwa dia akan membelikannya pakaian dan pedang yang selalu dia inginkan jika dia bermain dengan baik kali ini, dan wajahnya berseri-seri dengan sukacita. Kakeknya memintanya untuk mencoba bertahan sampai matahari terbit yang mengejutkannya. Setelah itu, kakek itu meninggalkan rumah sambil membawa pedangnya. Di luar, seorang pria misterius sedang menunggu kakek Unsol, dan pria itu menyapa kakek itu dengan mengatakan bahwa dia telah bersembunyi dengan baik seperti tikus. Kemudian dia mengungkapkan identitas asli kakek itu, memanggilnya dengan nama Boganyang, pedang iblis bercabang 7. Kakek itu mengakui bahwa dia sudah lama tidak mendengar nama itu. Pria misterius itu memarahinya karena meninggalkan posisinya sebagai wakil master istana, untuk menjalani kehidupan yang menyedihkan dalam pekerjaan rendahan seperti menguburkan orang mati. Kakek itu mengoreksi kesalahpahaman pria misterius itu, menjelaskan bahwa dia tidak mengambil profesi ini untuk menjalani kehidupan yang menyedihkan, tetapi untuk menebus dosa-dosanya. Kemudian dia menawarkan nyawanya, memintanya untuk membunuhnya di tempat lain sehingga orang yang tidak bersalah tidak akan terluka, dan pria misterius itu tertawa mengejek. Pria misterius itu setuju dengan permintaan kakek itu untuk pindah ke lokasi lain dan memperingatkannya untuk tidak mencoba melarikan diri. Sementara itu, Unsol bersembunyi di dekatnya, dan dia menghela nafas lega karena percaya bahwa bahaya telah berlalu. Tetapi dia segera mulai gemetar dan berpikir bahwa dia tidak tahan lagi, karena meskipun dia sangat menginginkan seragam resmi dan pedang yang dijanjikan kakeknya, rasa dinginnya menjadi tak tertahankan. Unsol keluar dari tempat persembunyiannya dan bertanya-tanya di mana kakeknya, yang dulu menunggunya setelah permainan mereka selesai, dan dia menduga bahwa petugas penegak hukum telah memanggilnya lagi. Dia marah pada orang-orang yang tidak melihat petugas pemakaman sebagai manusia. Unsol maju di tempat itu untuk dihadapkan pada pemandangan mengerikan, dan dia berlari dengan cepat untuk menemukan kakeknya terbaring di tanah dengan darah mengalir dari matanya. Unsol berteriak, memanggil kakeknya, dan bergegas menghampirinya, bertanya kepadanya dengan kaget apa yang terjadi, tetapi dia hanya meminta maaf kepadanya. Kakek itu mengatakan kepadanya bahwa waktunya telah tiba dan mencoba memintanya untuk tidak melanjutkan profesi menguburkan orang mati, tetapi dia batuk darah sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya. Unsol memohon padanya untuk berhenti berbicara, tetapi dia bersikeras bahwa dia mendengarkannya dengan seksama dan memintanya untuk tidak pernah memikirkan balas dendam. Unsol yang menangis menolak permintaannya, mengatakan bahwa dia tidak bisa memaafkan mereka yang melakukan ini padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia lebih baik mati dan pergi bersamanya, mengingatkannya akan kata-katanya yang konstan bahwa tidak ada perbedaan antara neraka dan dunia ini, dan bahwa dia lebih baik berada di neraka bersamanya daripada tinggal di sini tanpanya. Sebagai permintaan terakhir, kakek itu memohon padanya untuk pergi jauh, dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat bahagia dengan waktu yang mereka habiskan bersama.
Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya dan jatuh ke tanah. Wajah Unsol dipenuhi dengan air mata, tidak percaya apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, Eun-sol berdiri di depan tubuh kakeknya, yang telah dia siapkan untuk pemakaman. Dia menyentuh wajahnya dan menyadari bahwa permintaannya untuk tidak membalas dendam adalah untuk melindunginya, tetapi dia memutuskan bahwa dia tidak dapat mematuhinya kali ini. Dia mulai memeriksa luka-lukanya dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa lengannya telah dipotong pada saat yang sama. Dalam gerakan langkah memotong dari atas ke bawah, dia menemukan bahwa penyerang mengubah gerakan di tengah untuk menusuk matanya juga. Unsol menyimpulkan bahwa gaya pedang aneh ini pasti dari sekte iblis dan mengidentifikasinya sebagai teknik Tiankyu Yoga. Dia kemudian melanjutkan untuk memeriksa punggungnya dan menemukan 93 jejak penggunaan senjata tersembunyi, yang membawanya pada kesimpulan bahwa penyerang tidak mendapat bantuan dari siapapun, tetapi menggunakan alat yang dapat meluncurkan ratusan senjata tersembunyi sekaligus. Akhirnya, dia melihat perubahan warna aneh di bawah lidah dan kukunya. Unsol menyimpulkan bahwa perubahan warna ini terjadi ketika diracuni dengan racun mematikan yang menyebabkan daging dan darah membusuk. Berdasarkan semua yang telah dia lihat, dia sampai pada spesifikasi pembunuh. Dia adalah orang yang termasuk dalam sekte iblis, telah mempelajari teknik Tiankyu Yoga, memiliki senjata tersembunyi berkualitas tinggi, dan menggunakan senjata mematikan yang menyebabkan daging membusuk dan darah membusuk. Dan Unsol percaya bahwa tidak mungkin ada banyak orang yang sesuai dengan spesifikasi ini. Dia melihat tubuh kakeknya dengan tekad dan bersumpah bahwa dia akan menemukan pembunuhnya apapun yang terjadi. Kembali ke masa sekarang, Unsol tiba di kantor pendaftaran di Istana Iblis dan menuliskan namanya Bo Unsol dari klan Ganyang. Para karyawan mengejeknya, bertanya-tanya klan pedesaan macam apa Ganyang itu, dan mereka menduga bahwa dia mungkin ketakutan ketika dia melihat formulir persetujuan untuk menyerahkan otonomi tubuh. Sementara salah satu dari mereka dengan kasar menuntut agar dia meletakkan sidik jarinya atau pergi, Unsol menggigit ibu jarinya untuk mengeluarkan darah yang membuat para karyawan tercengang. Unsol berpikir bahwa saat kakeknya meninggal, hidupnya hancur, dan dia tidak memiliki apapun selain jalan balas dendam. Kemudian dia menekan ibu jarinya yang berdarah di atas kertas pendaftaran. Dia berpikir bahwa kompetisi ini akan menjadi langkah pertamanya menuju balas dendam. Sejarah panjang konflik antara sekte ortodoks dan tidak ortodoks untuk mengendalikan dunia murung kemudian ditinjau. Sekte ortodoks, yang mencari keadilan, dipimpin oleh aliansi Murum. Sementara sekte tidak ortodoks berpusat di sekitar Istana Iblis, yang secara eksklusif memuja kekuasaan, kedua kekuatan itu mempertahankan keseimbangan untuk waktu yang lama. Tetapi sekte ortodoks ingin mendapatkan keuntungan, yang menyebabkan terciptanya 18 master bela diri yang dikenal sebagai master kebaikan terhebat. Untuk melawan ancaman baru ini, Istana Iblis memutuskan untuk merancang cara untuk meningkatkan kekuatan mereka juga, dan rencana mereka adalah untuk menciptakan 10 Raja Iblis. Tawaran ini, yang membutuhkan pemilihan 10 orang jenius tanpa memandang afiliasi sebelumnya dan mengajari mereka seni bela diri dari 10 sekte iblis, menarik banyak anak muda yang menuju ke Istana Iblis. Unsol berdiri di antara kerumunan dan merasakan aura yang kuat memancar dari sejumlah besar orang yang hadir. Dia berpikir bahwa kemungkinan di antara mereka adalah seseorang yang terhubung dengan pembunuh kakeknya. Karena pembunuhnya adalah master seni bela diri di luar kemampuannya untuk menilai, Unsol menyadari bahwa untuk membalas dendam pada sosok seperti itu, dia harus menjadi master seni bela diri sendiri. Dan karena dia tidak memiliki afiliasi atau seni bela diri saat ini, menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Tiba-tiba, para pelamar melihat seseorang dengan takjub ketika seorang pria agung dengan rambut putih tebal dan mata merah muncul dan mengumumkan dengan suara keras bahwa namanya adalah kepala instruktur, Hyuk Ryun-yong, dan para peserta mengenalinya sebagai belati emas bermata berdarah. Kepala instruktur Hyuk Ryun-yong melanjutkan pidatonya menjelaskan bahwa tempat ini adalah untuk menemukan para jenius terhebat dari antara semua sekte iblis, dan bahwa hanya mereka yang lulus semua tes yang disiapkan untuk mereka yang akan menjadi kandidat untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis. Dia kemudian mengumumkan tes pertama di mana para pejuang Istana Iblis akan memeriksa kebugaran fisik para peserta. Tes dimulai, dan para penguji memeriksa otot dan tulang para pelamar dengan tangan mereka, yang membingungkan beberapa peserta yang mengharapkan kompetisi atau perkelahian. Unsol memperhatikan bahwa mereka yang lulus ujian ini diarahkan ke tempat berikutnya. Ketika giliran Unsol, salah satu penguji mendekatinya, dan setelah menyentuh lengannya, dia menunjukkan tanda-tanda keterkejutan dan keputusasaan dan berpikir dalam hati bahwa pemuda ini sudah selesai.
Meskipun dia terkejut bahwa seseorang dengan fisik Unsol bahkan berpartisipasi, dia merasakan niat membunuh yang nyata dan tak salah lagi memancar darinya, tetapi dia tetap memutuskan bahwa dia tidak dapat membiarkannya lewat. Unsol tidak terkejut dengan hasilnya karena dia sadar bahwa semua yang telah dia pelajari sejauh ini adalah bagaimana merawat mayat, dan bahwa dia tidak dapat lulus ujian berdasarkan kebugaran fisik untuk seni bela diri. Namun, dia percaya bahwa ini bukanlah akhir. Setelah tes pertama selesai, salah satu dari mereka yang gagal berteriak, memprotes bahwa tes itu tidak adil sama sekali, bertanya-tanya apa gunanya mengadakan kompetisi sejak awal jika kebugaran fisik adalah yang terpenting. Kepala instruktur menjawab, menjelaskan bahwa otot dan tulang adalah hal terpenting untuk mempelajari seni bela diri dan bahwa mereka mengadakan kompetisi ini untuk memilih orang-orang berbakat dari berbagai daerah. Dia kemudian memarahinya karena berani mengeluh ketika dia bahkan tidak bisa lulus standar yang paling sederhana. Instruktur meyakinkan mereka bahwa tidak perlu khawatir dan mengumumkan bahwa dalam tes kedua, dia secara pribadi akan memilih mereka yang dapat mempelajari seni bela diri dengan baik meskipun kebugaran fisik mereka lemah. Dia langsung mengumumkan dimulainya ujian kedua, dan kepala instruktur memerintahkan semua yang gagal di ujian pertama untuk saling bertarung sampai hanya satu orang yang tersisa hidup. Semua orang terkejut, bertanya-tanya bagaimana ini bisa menjadi ujian, dan mereka diperintahkan untuk saling membunuh padahal mereka semua berada di pihak yang sama. Namun, salah satu peserta tersenyum, berpikir bahwa situasi ini baik untuknya jika seseorang harus dibunuh. Dia mengalihkan pandangannya ke Eun-sol dan seorang pemuda berambut merah dan mengangkat pedang besarnya, bertekad untuk memulai dengannya, dan menyerangnya, berteriak agar dia mati. Dalam sekejap, darah berceceran. Penyerang, yang bernama Wi Wanchong, berhasil mengenai targetnya. Dia dengan terampil membunuh pemuda berambut merah itu, yang mengejutkan dan membuat takut para peserta lainnya. Unsol mengamati situasi dan mencoba menganalisisnya, memperhatikan bahwa si pembunuh nyaris menghindari tulang rusuk dan mengenai jantung secara langsung dan menyimpulkan bahwa meskipun tubuhnya lemah, refleks dan kelincahannya tajam. Wi Wanchong berdiri membual tentang perbuatannya dan menantang siapapun yang ingin mengalami nasib yang sama untuk maju dan menghadapinya. Dari kejauhan, salah satu pejabat berkomentar bahwa Wanchong bertindak tegas tetapi kurang akal sehat, dan kepala instruktur setuju mengatakan bahwa tempat ini penuh dengan orang bodoh yang tidak berguna. Seorang penguji mengamati situasi sambil berpikir bahwa dalam pertempuran seperti ini, menunjukkan kekuatan membuat Anda menjadi target, tetapi dia percaya bahwa apa yang terjadi akan memotivasi orang lain untuk bergerak. Memang, teror dan kekacauan merajalela di antara para peserta, dan mereka mulai saling menyerang secara acak, berteriak panik. Kepala instruktur mencatat bahwa para pemuda itu tidak terbiasa dengan kematian. Pertarungan antara para peserta pelatihan semakin intensif karena masing-masing dari mereka membunuh yang lain tanpa ampun. Kepala instruktur menambahkan bahwa indera mereka mudah lumpuh ketika mereka menghadapi potensi akhir mereka, tetapi dia dan asistennya segera melihat bahwa ini tidak terjadi pada semua orang karena tampaknya tidak semua peserta adalah orang bodoh, karena Unsol dan petarung lain telah mempertahankan ketenangan dan kesadaran mereka di tengah pembantaian. Unsol mengamati apa yang terjadi di sekitarnya dan berpikir bahwa ini adalah orang bodoh karena mereka telah membiarkan rasa takut akan kematian mengendalikan mereka. Unsol menganalisis situasi secara rasional dan menyadari bahwa perintah kepala instruktur adalah untuk bertahan hidup sampai satu orang tetap ada, yang berarti bahwa tujuannya adalah untuk bertahan hidup, bukan untuk membunuh. Dia yakin bahwa dia dapat memastikan kelangsungan hidupnya jika dia berpikir secara rasional dan bertindak dengan tenang, dan dia bersumpah bahwa dia akan hidup apapun yang terjadi. Tiba-tiba, salah satu petarung mendekatinya berpikir bahwa dia tampak menyedihkan dan pasti telah bersembunyi selama ini. Unsol memperhatikan jejak pedang tipis yang rumit di tubuh di sekitarnya dan menyimpulkan bahwa itu adalah karya pedang ramping. Petarung itu memutuskan bahwa dia sendiri yang akan membunuhnya. Dia menyerangnya menggunakan senjata aneh, tetapi Unsol menghindarinya dengan anggun dan mengenai kotak yang dibawanya. Penyerang mengejeknya bertanya apa gunanya kotak di punggungnya dan apakah dia seorang tenaga penjual keliling. Unsol mengabaikannya dan mengambil beberapa kain dari tanah, dan sejenak mengingat kakeknya dan kartu Natal yang dia berikan kepadanya, dan mata merahnya bersinar dengan amarah dan tekad. Penyerang melihatnya memegang peralatan aneh dan bertanya kepadanya dengan sinis apa yang bisa dia lakukan dengan pedang tipis seperti itu. Sebelum dia dapat menyelesaikan serangannya, petarung tenang lainnya menerkamnya dan membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Petarung ini memberitahu Eun-sol bahwa dia tidak perlu berterima kasih kepadanya dan bahwa memiliki orang menyedihkan seperti dia di sekitar mengalihkan perhatian lawan dan membuat segalanya lebih mudah baginya.
Dia kemudian menambahkan bahwa meskipun dia memiliki wawasan yang tajam, tampaknya dia tidak pernah belajar seni bela diri dan bahwa dia dapat membunuh seseorang seperti dia kapan saja. Dari kejauhan, kepala instruktur mengamati situasi, dan perhatiannya tertuju pada pedang pemuda itu, dan dia mengenalinya sebagai pedang pemusnahan, pedang legendaris dari jiwa hitam yang dikenal sebagai pendekar pedang pengembara terkuat. Asistennya menjelaskan bahwa nama pemuda ini adalah Nyong Wan Gang, dan dikatakan bahwa dia menemukan manual rahasia dan pedang jiwa hitam di lembah terpencil. Dia menambahkan bahwa karena dia hanya berlatih dari manual, tekniknya kurang halus, dan gerakannya meninggalkan banyak celah. Diskusi antara para instruktur berlanjut dengan asisten yang menyebutkan bahwa saat ini, Nyong Wan Gang adalah satu-satunya murid dari jiwa hitam, dan bahwa meskipun dia kurang kekuatan fisik, dia adalah kandidat kuat untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis dan bahkan mungkin menjadi pemenang tes ini. Kepala instruktur setuju, menambahkan bahwa meskipun Wan Gang masih seorang pemula yang tidak layak membawa pedang pemusnahan, tampaknya tidak ada orang yang lebih kuat darinya di antara mereka yang hadir, kecuali sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Setelah waktu yang lama dan berakhirnya pertempuran sengit, hanya 2 orang yang tersisa hidup di arena yang penuh dengan mayat, Nyong Wan Gang dan Eun Sol. Wan Gang berdiri di tempat pelatihan dan mengungkapkan keterkejutannya bahwa Eun Sol adalah orang yang berhasil bertahan sampai akhir. Dia kemudian menoleh kepadanya dan menantangnya, mengatakan bahwa jika dia membunuhnya, dia juga akan menjadi kandidat untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis dan mengundangnya untuk menyerangnya. Unsol menatapnya dengan tenang dan berpikir bahwa meskipun dia menyadari bahwa Wan Gang adalah yang terkuat di sini, dia telah menemukan kelemahannya, dan dia yakin bahwa dia dapat menang melawannya tanpa keraguan. Setelah mempelajari gaya bertarungnya dari mayat yang dia tinggalkan, Wan Gang melompat dari tempatnya dan dengan sinis menawarkan untuk menguji keterampilannya sedikit, lalu meluncurkan serangan dahsyat padanya. Eun Sol menghindari pukulan berturut-turutnya dengan keterampilan, jadi dia hanya menderita luka ringan. Wan Gang mengejeknya, mengatakan bahwa semua yang dia kuasai hanyalah menghindar dengan kikuk, dan bahwa sangat mengesankan bahwa dia telah bertahan sejauh ini. Kepala instruktur dan asistennya menyaksikan pertarungan itu, dan mereka memperhatikan bahwa meskipun Unsol tampaknya dipukuli tanpa daya, dia sebenarnya menggerakkan tubuhnya pada saat-saat terakhir setiap pukulan untuk menghindari menerima cedera fatal. Kepala instruktur menyadari dengan takjub bahwa Unsol telah menghafal pola serangan satu geng dengan memeriksa mayat, dan dia mengagumi tingkat pengamatannya yang luar biasa. Unsol berbicara kepada satu geng dengan tenang meskipun berlumuran darah dan mengatakan kepadanya bahwa teknik pedangnya menyedihkan dan bahwa setelah semua serangan bertubi-tubi ini, semua yang dia lakukan hanyalah memotong dagingnya, dan kata-katanya mengejutkannya. Para instruktur kagum dengan keberaniannya untuk memprovokasi dia, menyadari bahwa meskipun dia pandai menghindar, meluncurkan serangan balik adalah masalah yang sama sekali berbeda, terutama dengan tubuhnya yang ramping, yang akan membuatnya sulit untuk memberikan pukulan yang efektif. Wan Gang marah dengan kata-katanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia berencana untuk membiarkannya hidup sedikit lebih lama, tetapi kesombongannya telah membuatnya memutuskan untuk mengabulkan keinginannya untuk mati dengan cepat. Dia berteriak bahwa dia akan mengabulkan keinginannya dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Unsol melihat serangan itu datang dan menyadari bahwa kesempatannya hanya akan datang sekali. Dia ingat apa yang dia temukan saat memeriksa mayat, yaitu bahwa pukulan terakhirnya selalu menargetkan titik vital lawan, khususnya jantung dan kepala. Dia menyimpulkan bahwa ketika dia bertarung dengan niat untuk membunuh, pedangnya pasti akan menuju bagian atas tubuh lawan. Oleh karena itu, ketika satu geng bergegas ke arahnya, membidik kepalanya, Eun Sol dengan cepat menunduk dan menghindari pukulan itu dan mengarahkan serangan baliknya ke lehernya, mengeksploitasi kelemahan yang telah dia temukan. Di tengah pertarungan, Eun Sol mengingat pengetahuannya tentang titik vital Tian 2, titik lemah yang sulit untuk diperkuat bahkan bagi para ahli seni bela diri. Dan dia ingat bahwa jika seorang anak memukulnya dengan seluruh kekuatannya, seorang dewasa dapat kehilangan kesadaran secara instan. Eun Sol menggunakan pengetahuan ini dan memberikan pukulan penentunya dan mengarahkan pedang kecilnya ke leher Wangang. Wangang berdiri dengan darah menetes darinya, lalu jatuh ke tanah, dan dengan demikian Unsol adalah pemenang duel. Unsol yang kelelahan dan berlumuran darah berdiri bertanya-tanya apakah ini sudah berakhir. Para instruktur menyaksikan adegan itu dengan kaget, dan asisten berkomentar bahwa apa yang terjadi adalah variabel yang sama sekali tidak terduga. Sementara kepala instruktur mengungkapkan kekecewaannya karena dia memiliki harapan tinggi untuk seni pedang jiwa hitam, dia kemudian mengumumkan dengan suara keras bahwa Bo Eun Sol telah lulus ujian kedua. Begitu dia mendengar berita itu, Eun Sol jatuh ke salah satu ingatannya dan kehilangan kesadaran dan memasuki mimpi di mana dia melihat kakeknya memanggilnya. Dia berlari ke arahnya dengan gembira, memberitahunya di mana dia berada.
Tetapi ketika dia menjangkaunya, kakeknya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat melihatnya. Mimpi itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk di mana dia melihat wajah kakeknya yang rusak mengonfirmasi bahwa dia sama sekali tidak dapat melihat wujudnya, dan dia bangun dengan ketakutan. Unsol bangun dan menemukan dirinya di tempat asing yang dikelilingi oleh pejuang muda dari berbagai usia. Unsol menemukan dirinya di dalam sebuah kapal dan menyadari bahwa dia telah pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah. Dia memperhatikan bahwa luka-lukanya yang parah telah diobati, dan dia tidak lagi merasakan sakit apapun. Jadi dia menduga bahwa seorang dokter terkenal yang sesuai dengan status Istana Iblis telah merawatnya. Dia melihat sekeliling untuk melihat sisa dari para penyintas dan memperhatikan bahwa mereka memiliki fisik yang kuat dan dia mengenali beberapa wajah. Jadi dia menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang lulus ujian pertama. Dia merasakan tatapan jijik mereka, tetapi dia melihat bahwa ini sudah bisa diduga. Pintu kapal terbuka, dan semua orang disuruh turun. Dan salah satu pejabat mengumumkan bahwa mereka telah mencapai area uji berikutnya, yaitu Pulau Neraka. Para kandidat mengikuti pejabat itu ke pulau yang tampak menyeramkan, dan di sana dia menunjuk ke sekelompok gua dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan tidur di dalamnya. Dia memerintahkan mereka untuk menyisihkan pakaian dan senjata mereka sebelumnya dan mengenakan pakaian dan pedang baru yang telah disiapkan untuk mereka dan menambahkan bahwa mereka bebas memilih gua yang sesuai dengan mereka. Salah satu penyintas mengatakan bahwa dia menemukan sebuah gua dan merasa cocok dan nyaman, bertentangan dengan harapannya. Sementara itu, perkelahian pecah antara dua kandidat atas hak untuk salah satu gua, tetapi yang lain turun tangan untuk membubarkan perselisihan. Unsol mengawasi mereka dan berpikir bahwa orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi di ujian kedua, dan bahwa mereka semua berpuas diri dan santai. Dia juga memperhatikan bahwa banyak dari mereka mengenakan pakaian mahal, dan dia bertanya-tanya apakah mereka semua berasal dari klan bergengsi. Unsol merefleksikan apa yang terjadi dan menyimpulkan bahwa ujian kedua adalah cara untuk menyingkirkan orang-orang yang dapat dengan mudah dibunuh. Sementara itu, pejabat yang mengawasi pembagian gua mendekatinya dan menyalahkannya atas kelambatannya dan mendesaknya untuk segera memilih. Pejabat itu berpikir dalam hati bahwa meskipun tatapan tajam Unsol menarik perhatiannya, dia tidak mengharapkan kelangsungan hidupnya, dan dia sekarang ingin tahu untuk melihat keputusan berikutnya. Unsol menunjuk ke gua yang gelap dan tidak menarik mengumumkan bahwa dia telah memilihnya. Petugas itu mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia telah memilih tempat yang cocok dengan pakaiannya yang lusuh dan bahwa dia merasa jijik. Tetapi petugas itu terkesan dengan pilihannya dan berpikir bahwa dia adalah seorang jenius sejati. Karena dia tahu bahwa meskipun pintu masuk ke gua terlihat kecil dan kotor, bagian dalamnya cukup luas untuk pelatihan, dan pintu masuknya yang kecil membuatnya mudah untuk bertahan melawan penyusup. Petugas itu melihat bahwa kebanyakan orang menghindari gua ini karena pintu masuknya. Tetapi Unsol dapat menilai situasi secara akurat, dan kemudian memintanya untuk bersiap untuk tahap berikutnya. Setelah semua orang mengenakan seragam baru, petugas itu mulai menjelaskan tugas berikutnya. Dia menjelaskan bahwa Pulau Neraka memiliki 10 fasilitas untuk mengajarkan seni bela diri, dan di setiap bangunan, mereka dapat mempelajari seni bela diri dari salah satu dari 10 sekte iblis. Dia menambahkan bahwa seseorang bebas untuk mempelajari semuanya atau fokus pada satu saja, dan bahwa mereka memiliki kebebasan penuh untuk mengatur jadwal mereka, baik dengan tidur, bermain, mempelajari seni bela diri, atau berlatih sendiri. Ini mengejutkan Unsol karena dia ingat kebrutalan ujian kedua, dan dia tidak percaya bahwa mereka akan dibiarkan berlatih dengan tenang. Segera, para penyintas mulai bertanya-tanya seni bela diri mana yang harus mereka pelajari terlebih dahulu, dan sebagian besar dari mereka setuju pada sekte pedang hujan api, yang mereka dengar adalah yang terkuat. Semua orang bergegas ke sana. Unsol mengawasi mereka, berpikir bahwa dia juga mendengar bahwa mereka adalah yang terkuat di antara sekte iblis, dan bahwa mempelajari seni bela diri mereka pasti akan berguna. Tetapi dia memutuskan bahwa ini bukan untuknya karena dia belum pernah mempelajari seni bela diri sebelumnya, jadi dia tidak perlu memulai dengan seni terkuat. Unsol memikirkan tentang apa yang benar-benar dia butuhkan sekarang dan mengambil jalan yang berbeda. Unsol bergerak ke arah salah satu fasilitas pelatihan seni bela diri. Unsol tiba di sebuah bangunan tua dan reot dan mengenalinya sebagai paviliun binatang buas liar. Dia ingat bahwa reputasi paviliun ini telah memburuk sedemikian rupa sehingga hampir tidak dihitung di antara 10 sekte iblis, dan bahwa satu-satunya alasan untuk kelangsungan hidupnya adalah sejarahnya yang meluluskan sejumlah besar master seni bela diri terkuat di zaman mereka. Dia juga ingat bahwa kakeknya telah memberitahunya tentang mereka. Unsol memutuskan untuk berlatih di sini, tetapi saat dia maju, dia memperhatikan bahwa tanah di depannya bergerak.
Tiba-tiba, kepala seorang pria muncul dari tanah. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sawo, master sayap rahasia dari paviliun binatang buas liar, dan bertanya kepadanya apakah dia datang ke sini berharap untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis. Eun Sol berdiri di depannya dan menjawab dengan hormat, menegaskan bahwa dia datang untuk mempelajari seni bela diri dari paviliun binatang buas liar. Sowu mengamatinya dari atas ke bawah, lalu tertawa dan memerintahkannya untuk pergi agar tidak mempercepat kematiannya, mengumumkan bahwa dia tidak berniat mengajarkan seni bela diri, terutama kepada seseorang yang terlihat serapu dia. Eun Sol menjawab Master Sowu dengan percaya diri, menjelaskan bahwa dia mendengar bahwa jika dia mempelajari seni bela diri dari paviliun binatang buas liar, dia akan mendapatkan kemampuan untuk bertahan hidup dari apapun. Sawo mengejek kata-katanya, mengungkapkan keterkejutannya bahwa dia tahu tentang seni bela diri yang berada di ambang kepunahan. Dia kemudian memperingatkannya bahwa bahkan para jenius terbesar pun merasa sulit untuk mempelajari seni bela diri mereka karena mereka mulai dengan memodifikasi tubuh. Dan dengan kondisi fisiknya saat ini, dia akan mati dalam sehari. Dia kemudian memerintahkannya untuk pergi karena dia sudah mengerti. Alih-alih pergi, Eun Sol membungkuk sepenuhnya dan meletakkan dahinya di tanah. Sowu bertanya kepadanya dengan terkejut apa yang dia lakukan, dan Eun Sol menjawab bahwa karena dia telah setuju untuk mengajarinya, dia hanya dapat memberikan penghormatannya kepada master barunya. Sawo menyebutnya bodoh yang keras kepala, tetapi dia akhirnya menyerah dan setuju untuk mengajarinya. Sawo keluar dari tanah dan meyakinkannya untuk tidak salah paham karena dia hanya mengajarinya karena Istana Iblis telah memerintahkannya untuk melakukannya. Dia kemudian memperkenalkan dirinya lagi sebagai Master Paviliun Binatang Buas Liar, Sawu, dan memintanya untuk memanggilnya Master Sa mulai sekarang. Eun Sol mencoba memperkenalkan dirinya, tetapi dia menyela, mengatakan bahwa dia hanya peserta pelatihan nomor 1. Sawu memulai pelatihan segera, dan Eun Sol tiba-tiba mendapati dirinya dalam kegelapan total dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat apapun. Sowu mengatakan kepadanya bahwa dia untuk sementara waktu menyegel penglihatannya menggunakan teknik rahasia paviliun malam liar. Dia menjelaskan bahwa ini adalah langkah penting untuk mempelajari jalan binatang buas liar, teknik dasar yang mempertajam semua indera dan memberikan pemiliknya refleks seperti binatang buas. Dia menambahkan bahwa seni bela diri mereka berbeda dari yang lain karena mereka berubah secara dramatis tergantung pada orang yang mempelajarinya. Dan karena alasan ini, menguasai teknik dasar sangat sulit, yang telah menyebabkan berkurangnya jumlah orang yang mencoba menguasainya sampai paviliun mencapai keadaannya yang reot saat ini. Tetapi dia meyakinkannya bahwa jika dia dapat menguasainya, dia akan mendapatkan indera binatang buas liar, kemudian menambahkan dengan senyum sinis bahwa kebanyakan orang mati sebelum mencapai titik ini. Sowu mengatakan kepadanya bahwa dia harus terbiasa dengan kegelapan dalam waktu sekitar 1 jam dan bahwa dia akan kembali kepadanya saat itu. Eun Sol mendapati dirinya sendirian dalam kegelapan dan memperhatikan bahwa indera lainnya belum menjadi lebih tajam seperti yang dia harapkan. Dia menyadari bahwa 1 jam adalah waktu yang sangat lama dan bahwa dia harus beradaptasi secepat mungkin. Dia berpikir bahwa banyak pejuang bersaing untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis dan bahwa jika dia diserang dalam keadaan ini, dia akan benar-benar tidak berdaya. Pada saat itu, seorang penyerang turun dari atas dalam diam, tetapi Eun Sol menghindarinya dengan gerakan naluriah dan jatuh ke tanah. Eun Sol menyadari pada saat itu bahwa dengan penglihatannya hilang, keseimbangannya sekarang adalah hal yang paling penting. Selama malam itu, Sawo kembali ke Eun Sol dan berpikir sinis bahwa pemuda itu pasti benar-benar tersesat sekarang. Master Sawo kembali setelah 1 jam dan mengamati pelatihan Eun Sol dan menemukan metodenya unik. Dia berpikir bahwa sebagian besar peserta pelatihan menunggu dengan sabar agar indera mereka yang lain kembali berfungsi setelah kehilangan penglihatan mereka. Tetapi sebaliknya, Eun Sol bergerak dengan keras, membayangkan musuh hantu untuk dilawan. Eun Sol bergerak dengan kelancaran sempurna dalam kegelapan, dan Sawo menyimpulkan bahwa ini adalah alasan adaptasinya yang cepat terhadap situasi baru. Dia memperhatikan bahwa Eun Sol telah terbiasa dengan kegelapan dan kemudian menantangnya untuk mencoba menghindari pedangnya. Setelah 3 hari pelatihan terus-menerus dan intensif di tengah hujan, Eun Sol masih berlatih dengan Sawo. Sawo mengejutkannya dengan gerakan cepat dan memukul Eun Sol di perut dengan gagang pedangnya, yang tidak dapat dia hindari. Sawo merenungkan situasi dan berpikir bahwa 3 hari telah berlalu dan bahwa sudah waktunya bagi Eun Sol untuk mulai mempertanyakan gaya pelatihannya, tetapi dia menerimanya tanpa pertanyaan apapun. Dia berhenti menyerang dan bertanya kepadanya mengapa dia tidak ingin tahu tentang bagaimana menghindari serangan atau teori di balik pelatihan.
Eun Sol menjawab bahwa dia ingat dia mengatakan bahwa esensi dari seni pavilion ksatria liar adalah untuk mencapai pencerahan sendiri. Jadi dia berasumsi bahwa ada alasan untuk apa yang dia lakukan. Sowu terkejut dengan jawabannya dan mengakui bahwa dia benar, lalu menyuruhnya dengan antusias untuk melanjutkan pelatihan. Selama pelatihan, Eun Sol mencapai tahap kesadaran baru dan merasa bahwa dia dapat melihat jalan pedang yang datang. Tetapi dia juga menyadari bahwa dia tidak dapat menghindari serangan berikutnya, jadi dia memutuskan untuk memblokirnya sebagai gantinya. Eun Sol berhasil memblokir serangan Sawu, yang mengejutkannya, dan dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memblokir serangan diam itu. Setelah hanya 3 hari pelatihan, Eun Sol jatuh ke tanah kelelahan dan mencatat bahwa dia bahkan tidak bisa memblokir serangan dengan benar. Sawu mendekatinya, lalu menawarinya minum dari labu bambu, dan Eun Sol berterima kasih padanya. Eun Sol minum dan terkejut bahwa itu bukan air karena dia merasakan energi besar mengalir melalui tubuhnya seolah-olah darah yang telah hilang kembali kepadanya. Sawo mengatakan kepadanya bahwa ini adalah air spiritual musim semi yang unggul yang telah dia simpan sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak merasa seperti menyia-nyiakannya padanya. Sawo berpikir pada dirinya sendiri dengan sangat gembira bahwa dia akhirnya bertemu dengan jenius yang telah dia tunggu-tunggu sepanjang hidupnya. Di lain waktu, pelatihan Eun Sol berlanjut. Saat Sawo menantangnya untuk mencoba memblokir serangannya lagi. Sawo terus menyerang Eun Sol dengan serangan pedang yang kuat dan berurutan, tetapi Eun Sol menghindari serangan itu dengan susah payah. Tiba-tiba, Sawo muncul di belakang Eun Sol, mengungkapkan ketidakpuasannya dengan kinerja pertahanan Eun Sol. Dan tiba-tiba, Sawo berhenti menyerang, yang membuat Eun Sol terengah-engah dan bertanya-tanya mengapa dia berhenti. Kemudian Sawo tertawa terbahak-bahak, mengumumkan bahwa dia akhirnya menemukan apa yang telah dia cari selama ini. Pada saat itu, segel di mata Eun Sol pecah, dan dia mendapatkan kembali penglihatannya. Sowu memanggil Eun Sol dengan nama lengkapnya dan mengundangnya untuk melupakan menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis dan malah menjadi murid resmi di pavilionnya. Dia berjanji kepadanya bahwa jika dia melakukannya, dia akan menjadikannya salah satu dari 10 master seni bela diri terkuat di Sekte Iblis dalam waktu 10 tahun. Eun Sol memikirkan tawaran itu dan menyadari bahwa Sawo mungkin tidak berbohong tentang janjinya, tetapi dia ingat bahwa pembunuh kakeknya sangat terampil. Dan dia sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak bisa puas dengan hanya mempelajari seni bela diri dari pavilion binatang buas liar. Karenanya, Eun Sol mengumumkan keputusannya yang tegas bahwa dia akan menjadi Raja Iblis. Sowu mengejek ambisinya dan menyuruhnya untuk melupakannya jika tujuannya adalah untuk mempelajari seni dari semua 10 sekte iblis, menjelaskan bahwa ini tidak mungkin bahkan bagi seseorang yang berbakat seperti Kaisar Iblis Surgawi terhebat. Dia menjelaskan bahwa setiap seni bela diri cocok untuk struktur tubuh dan jenis energi tertentu, dan bahwa seberbakat apapun seseorang, dia tidak dapat mempelajari lebih dari 2 atau 3 jenis seni bela diri, dan bahwa fokus pada satu seni bela diri adalah cara tercepat untuk menjadi yang terkuat. Eun Sol meminta maaf atas desakannya, dan Sawu bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengubah pikiran Eun Sol. Pada akhirnya, Sawu menyerah dan setuju untuk mengajarinya seni bela diri yang berbeda. Eun Sol terkejut dengan ini, menjelaskan bahwa dia hanya mempelajari dasar-dasar pavilion binatang buas yang berkeliaran. Kemudian Sawu mengejutkan Eun Sol dengan serangan cepat dan menentukan, tetapi Eun Sol berhasil memblokir serangan itu sendiri. Sawo mengungkapkan kepadanya bahwa seni bela diri pavilionnya tidak hanya ditransmisikan melalui langkah-langkah atau teori, dan bahwa Eun Sol sebenarnya telah mempraktikkan jalur binatang buas pavilionnya selama ini. Eun Sol kemudian menyadari bahwa semua serangan pedang yang diarahkan Sawo kepadanya bukan hanya pelatihan, tetapi merupakan bentuk sebenarnya dari jalur binatang buas. Eun Sol berterima kasih kepada gurunya, tetapi Sawo menolak ucapan terima kasihnya, bersikeras bahwa dia menjalankan perintah Istana Iblis. Eun Sol bersikeras atas rasa terima kasihnya, mengingatkannya tentang ramuan yang dia berikan kepadanya dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Sawo menyuruhnya untuk melupakannya, menjelaskan bahwa inilah sifat dunia seni bela diri Jianghu, di mana melupakan bantuan dan dendam selalu merupakan pilihan terbaik. Kemudian setelah beberapa saat hening, Eun Sol mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi. Sawo mengamati Eun Sol dari kejauhan saat dia pergi dan bertanya-tanya dalam hati dengan takjub dari mana orang yang begitu berbakat itu berasal dan berpikir bahwa badai berdarah akan segera menyapu pulau neraka. Eun Sol memikirkan kemampuannya untuk merasakan itu dari mempelajari jalur binatang buas yang berkeliaran, yang membuat inderanya sangat tajam. Tetapi dia melihat bahwa kesadaran konstan ini sangat melelahkan bahkan ketika dia tidak melakukan apa-apa, dan dia merasa bahwa dia tidak akan dapat beristirahat dengan baik jika situasinya terus seperti ini.
Jadi dia memutuskan bahwa dia harus belajar mengendalikan inderanya dan menekannya sebanyak mungkin. Unsol mulai fokus, mencoba mengendalikan inderanya seolah-olah dia menghentikan setetes air. Dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya, merasa bahwa jumlah kendali ini sudah cukup untuk saat ini. Unsol mengeluarkan peta dan melihatnya dan berpikir bahwa Istana Iblis tidak akan menahan para peserta pelatihan di Pulau Neraka hanya untuk melatih mereka tanpa batas waktu. Dia menyimpulkan bahwa waktu yang tersedia bagi mereka akan segera habis. Dan jika itu masalahnya, maka dia tidak punya pilihan lain. Unsol memutuskan untuk pergi ke sekte terkuat di antara 10 sekte iblis, yaitu sekte pedang hujan api yang didirikan oleh Kaisar Pedang Hujan Api, Zuak Huawun, yang merupakan saingan Kaisar Iblis Surgawi terhebat 700 tahun yang lalu. Setelah tiba di sekte pedang hujan api, Unsol menemukan bahwa aula seni bela diri mereka tampak seperti istana yang megah dibandingkan dengan paviliun binatang buas yang berkeliaran yang sederhana. Ketika dia mendekati pintu, seorang pria membukanya dan bertanya-tanya siapa pengunjung itu pada saat seperti itu. Unsol menyadari bahwa dia adalah seorang instruktur seni bela diri di sekte ini, dan dia membungkuk dengan hormat, mengumumkan bahwa dia datang untuk mempelajari seni bela diri mereka. Instruktur memintanya untuk mengikutinya dan menjelaskan kepadanya bahwa seni pedang mereka adalah yang paling luas dari semua seni iblis, tetapi juga yang paling memakan waktu. Dia menambahkan bahwa mereka yang tiba setengah bulan yang lalu telah menyelesaikan tes dasar dan pindah ke tes menengah, dan kemudian bertanya kepadanya mengapa dia terlambat. Unsol mengatakan kepadanya bahwa dia sedang belajar seni bela diri di paviliun binatang buas yang berkeliaran selama setengah bulan terakhir. Instruktur terkejut dan bertanya kepadanya apakah dia bermaksud bahwa dia mempelajari jalur binatang buas yang berkeliaran, dan Unsol membenarkannya. Instruktur itu berpikir dalam hati bahwa dia tahu anak ini jenius, tetapi tidak mungkin dia telah menguasai jalur binatang buas yang berkeliaran hanya dalam waktu setengah bulan. Dia menyimpulkan bahwa yang paling mungkin terjadi adalah Sawo merasa kesal dengannya dan memecatnya dengan cepat, dan dia melihat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Setelah itu, dia memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa namanya adalah Jingga, dan dia bertanggung jawab atas tes pemula. Dan dia memintanya untuk memanggilnya guru. Jingga bertanya kepada Unsol apakah dia benar-benar berniat untuk mempelajari seni pedang hujan api, menyarankan bahwa mungkin lebih baik baginya untuk pergi ke tes lain. Unsol berterima kasih atas perhatiannya, tetapi dia bersikeras untuk mempelajari seni sekte pedang hujan api. Jingga menyetujui permintaannya dan kemudian menunjukkan kepadanya sebuah gulungan besar yang menjelaskan bahwa itu adalah bentuk pengantar dan metode praktis dari 13 bentuk hujan api, dan dia memintanya untuk mempelajarinya dan berlatih sendiri. Unsol tampak bingung dan bertanya-tanya apa yang seharusnya dia lakukan dengan itu. Jingga berbalik dengan tidak setuju dan bertanya kepadanya apakah dia bermaksud bahwa dia tidak dapat membaca manual pedang, dan Unsol mengakui bahwa dia tidak bisa, menjelaskan bahwa dia belum pernah belajar ilmu pedang sebelum datang ke sini. Jingga membeku di jalurnya dalam keadaan syok, lalu bertanya kepada Unsol lagi untuk memastikan apakah benar bahwa dia belum belajar ilmu pedang sepanjang hidupnya. Dia berpikir dalam hati bahwa catatannya memang menunjukkan bahwa dia hanya menggunakan hujan api sejauh ini, dan bahwa bahkan dalam tes kedua, dia tidak menggunakan gaya pedang tertentu, tetapi dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa dia bahkan tidak dapat melakukan dasar-dasar paling dasar, yaitu langkah-langkah pedang. Di sisi lain, dia ingat keterampilan observasi yang luar biasa dan refleks cepatnya selama tes kedua, serta wawasan yang dia tunjukkan ketika memilih guanya. Jingga menyadari bahwa jika dia telah mencapai level ini sementara masih menjadi batu tulis yang lengkap, maka jika dia diajar dengan benar, potensinya akan sangat besar. Jingga mengubah strateginya dan menyarankan bahwa bahkan jika dia tidak dapat melihat langkah-langkah pedang, dia dapat membaca, dan dia memintanya untuk membaca apa yang tertulis di gulungan itu. Unsol membaca kata-kata itu dengan keras, relaksasi total tubuh, aliran yang lancar dalam satu entitas, dan kemudian mengulangi bagian pertama tentang relaksasi tubuh. Jingga menjelaskan kepadanya bahwa ini berarti bahwa dia harus rileks dan menggunakan tubuhnya secara fleksibel saat melakukan ilmu pedang dengan fokus khusus pada merelaksasi tubuh dan pinggangnya. Unsol mencoba menerapkan instruksi, dan dia membungkuk ke posisi yang aneh. Dan Jingga berpikir bahwa ironis bahwa dia harus mengajarkan dasar-dasar seperti itu di tempat yang didedikasikan untuk memilih 10 Raja Iblis. Dia memintanya untuk berdiri dengan benar lagi dan mengoreksi posturnya, menjelaskan bahwa ketika tubuhnya tegang, tubuhnya juga tegang, dan bahwa dia harus mengendalikan pikirannya dan merilekskannya sehingga semuanya mengalir dengan lancar dalam satu gerakan. Unsol segera merespons, dan pendiriannya stabil. Jingga terkejut dengan kecepatan pemahaman dan koreksi posturnya segera setelah dia berbicara.
Dia mengatakan kepadanya dengan senyum puas bahwa pendiriannya sekarang cukup dan bahwa dia akan mengajarinya 13 bentuk hujan api segera. Jingok mulai menjelaskan gerakan kepadanya, dan Ansul menirunya dengan akurasi dan kecepatan yang luar biasa. Jingok menegaskan kecurigaannya dan menyadari bahwa anak ini benar-benar berbakat. Setelah pelatihan selesai, dia mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang harus membayangkan seorang musuh di depannya dan menggunakan 13 bentuk hujan api, menjelaskan bahwa ini adalah tes yang akan membuatnya memenuhi syarat untuk pindah ke aula menengah dan bahwa tujuannya adalah untuk melihat niat pedang yang melekat dalam gerakan dasarnya. Ansul menyadari bahwa kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu telah datang lebih cepat dari yang dia harapkan, dan bahwa dia harus membuktikan dirinya di sini dan sekarang. Dia menutup matanya dan fokus, membayangkan seorang musuh yang harus dia kalahkan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melepaskan teknik pertama dari 13 bentuk hujan api, siklon yang tak tertandingi. Jingak mengawasinya dengan minat, dan Unsol melanjutkan dengan teknik kedua dan ketiga, awan berkabut mengambang. Jingak menyaksikan dengan takjub dan bertanya-tanya apakah yang dia lihat benar-benar bentuk hujan api. Dia ingat bahwa teknik awan berkabut mengambang seharusnya menjadi teknik pedang yang lembut dan anggun, mirip dalam gerakannya dengan gerakan awan dan penyebaran kabut. Tetapi cara Unsol menggunakannya sangat tajam dan mematikan. Jingak bertanya-tanya dengan takjub apakah Unsol secara sadar mengubah gerakan. Karena mengubah gerakan dasar teknik pedang yang telah diturunkan dari generasi ke generasi adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang guru yang hebat. Dia mencatat bahwa gerakan pedang yang dimodifikasi ini dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam seolah-olah dia menghadapi musuh guru atau orang tuanya. Dia berpikir bahwa gaya bertarung sekte pedang hujan api, yang dianggap sebagai jalan ortodoks di antara jalan pedang, telah berubah dengan cara radikal ini, dan dia bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang telah dijalani Unsol untuk membawa semua ini. Pada saat yang sama, Unsol juga merasa aneh karena dia memperhatikan bahwa aliran di ujung jarinya mengubah jalan pedang sesuai keinginannya. Dia bertanya-tanya apakah jalur binatang buas yang berkeliaran adalah alasan untuk ini, dan dia menyadari bahwa semakin dia menggunakan bentuk hujan api, semakin tajam indera yang dia peroleh dari jalur binatang buas yang berkeliaran menjadi. Dia berpikir tentang mengintegrasikan sepenuhnya kedua gaya tersebut, tetapi dia ragu-ragu, menyadari bahwa jika dia melakukannya, itu akan menghasilkan gaya ilmu pedang yang sama sekali berbeda dan tidak akan menjadi 13 bentuk hujan api yang diperlukan untuk tes. Dia memutuskan bahwa dia harus bergegas dan kembali ke dasar-dasar pedang asli. Tiba-tiba, gambar musuh dalam benaknya menjadi lebih jelas, dan dia membeku di tempat ketika dia menyadari bahwa itu adalah bajingan yang membunuh kakeknya. Kemarahan Unsol berkobar, dan dia bergegas maju dengan sekuat tenaga, melepaskan teknik ketujuh dari 13 bentuk hujan api, jantung dari 4 lautan. Dia meluncurkan serangan sengit, tetapi lawannya menghindarinya. Unsol menyadari bahwa lawannya yang imajiner cepat, lebih cepat daripada siapapun yang pernah dia lawan sejauh ini. Kemudian dia mulai membayangkan lawan menyerangnya. Dia memutuskan bahwa dia tidak dapat memberinya kesempatan untuk menyerang dan bahwa dia harus menggunakan semua teknik yang tersisa yang dia miliki sekaligus. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam serangannya, melakukan serangkaian pukulan dahsyat, tetapi lawannya memblokir semua serangannya dan memotong tangannya. Unsol membayangkan serangan itu, memotong kedua tangannya tanpa bisa menghindari serangan itu atau bahkan memblokirnya. Setelah serangan selesai, Unsol berdiri terengah-engah setelah benar-benar menghabiskan energinya. Jingak mengawasinya dan berpikir bahwa pada akhirnya, dia telah kalah dari musuhnya. Tetapi dia mendekatinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah lulus ujian, dan dia menatapnya dengan bingung. Jingak menjelaskan bahwa apa yang sedang diuji di aula dasar adalah pemahaman peserta pelatihan tentang pedang dan kemampuannya untuk mengeksekusi 13 bentuk hujan api dalam pertarungan nyata, dan dia meyakinkannya bahwa dia pasti telah membuktikannya. Dia mengembalikan pedangnya dan mengatakan bahwa penampilannya dalam jurus hujan api sangat luar biasa, dan dia mengundangnya untuk pergi ke aula menengah. Unsol memikirkan guru, Jingak, dan menyadari bahwa pasti menjengkelkan baginya untuk mengajari seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang, tetapi dia tetap mengajarinya dan menunjukkan segalanya langkah demi langkah. Unsol berterima kasih kepada instruktur Jingak atas semua waktu yang dia habiskan bersamanya, dan dia tersenyum dan mendorongnya untuk terus bekerja lebih keras di masa depan. Dia kemudian menambahkan peringatan, mengatakan bahwa pedangnya membawa niat membunuh yang sangat kuat dan menyarankan dia untuk berhati-hati agar tidak dikendalikan oleh niat ini. Unsol membungkuk dengan hormat dan pergi. Dan di sini, Jingak sepenuhnya menyadari bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan bahwa dia memang telah mempelajari jalan binatang buas yang berkeliaran hanya dalam 2 minggu.
Dia berpikir bahwa mungkin karena kecepatan belajarnya yang sangat cepat, dia telah pindah ke aula menengah jauh lebih cepat dari yang dia duga. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa pada awalnya, dia tidak yakin apakah dia akan dapat mencapai aula menengah, tetapi sekarang dia benar-benar yakin akan hal itu. Saat Wen Sol membuka pintu ke aula berikutnya, Jin Ga memikirkan instruktur aula menengah, Chun Wan Gang, dan berharap bahwa meskipun satu geng mungkin menolak Wen Sol pada awalnya, dia akhirnya akan terobsesi dengannya. Wen Sol memasuki aula menengah, dan instruktur satu geng memperhatikannya dan menyapanya, mengatakan bahwa sepertinya dia baru saja melewati aula pemula. Dia kemudian mengejeknya, menambahkan bahwa jika dia membutuhkan lebih dari 20 hari untuk memahami 30 bentuk Huawu, maka dia membuang-buang waktunya di sini. Unsol menjelaskan bahwa dia terlambat karena dia menghabiskan 15 hari pertama di pavilion Nangya. Satu geng menyimpulkan dari kata-katanya bahwa dia mengklaim bahwa waktunya di aula pemula sebenarnya tidak lambat dan berpikir dalam hati dengan nada menghina bahwa dia pasti salah satu dari mereka yang melarikan diri saat mencoba menguasai jalan binatang buas yang sulit. Satu geng memerintahkannya untuk duduk, mengungkapkan keraguannya akan kemampuannya untuk mengikuti yang lain. Satu geng memulai pelajaran, menjelaskan bahwa pedang hujan api yang menggelegar terdiri dari gerakan cepat, dan bahwa mereka yang tidak terampil dengan pedang akan melukai diri mereka sendiri. Dia menambahkan bahwa seni bela diri ini sulit digunakan dalam pertarungan nyata, sama seperti 13 bentuk hujan api. Namun itu hanyalah seni bela diri dasar yang harus mereka pelajari pada tahap ini. Dia menekankan bahwa fokus utama mereka bukan pada kemenangan, tetapi pada mengasah ilmu pedang mereka. Setelah itu, dia meminta salah satu peserta pelatihan bernama Bayok Han Seong untuk maju dan memilih lawan untuk berduel. Han Seong bertanya apakah dia bebas memilih siapa saja, dan instruktur membenarkannya. Jadi Han Seong menunjuk langsung ke Eun Sol. Wan Ga mencoba keberatan, tetapi Han Sol mengingatkannya bahwa dia mengatakan dia bisa memilih siapa saja. Wan Ga marah dan menyebut Han Sol bodoh, bertanya-tanya bagaimana dia berharap untuk menguji pedangnya melawan seseorang yang baru saja menyelesaikan pelatihan aula dasar dan memerintahkannya untuk memilih orang lain. Unsol turun tangan, mengatakan bahwa dia tidak keberatan dan akan menghadapinya. Dia menjelaskan bahwa dia belajar menggunakan pedang dari instruktur Jin Ga dan percaya bahwa dia akan belajar lebih cepat jika dia menguji pedangnya melawan orang lain. Satu geng berpikir bahwa Unsol hanya mencoba melindungi harga dirinya dengan keterampilan terbatasnya, tetapi dia secara terbuka setuju, mengatakan bahwa mengetahui kemampuan sendiri adalah keterampilan yang diperlukan, dan dia berharap Unsol cukup terampil untuk mencapai aula tingkat lanjut. Han Seong melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menonjol di antara para jenius. Jika dia membunuh pendatang baru ini, dia akan dapat membangun posisinya. Kedua lawan berdiri saling berhadapan, dan Han Seong memberitahu Eun Sol bahwa dia memiliki keberanian, tetapi dia membutuhkan lebih dari itu untuk bertahan hidup di dunia murum. Kemudian dia memerintahkan satu geng untuk memulai duel. Duel dimulai dengan serangan sengit dari Han Seong, tetapi Eun Sol menghindarinya dengan keterampilan. Han Seong melanjutkan serangannya, dan pedang mereka beradu dengan kuat. Melalui bentrokan ini, Han Seong merasakan kelemahan perlawanan Eun Sol, dan dia menyadari dengan senyum sinis bahwa dia memang seorang pemula yang lengkap. Han Seong tertawa terbahak-bahak, mengejek lawannya yang bodoh, lalu mengumumkan bahwa dia akan menunjukkan kepadanya pedang hujan api yang menggelegar yang sebenarnya. Han Seong melancarkan serangkaian serangan cepat, tetapi dia terkejut bahwa Eun Sol menghindari semua pukulannya dengan mudah. Dari kejauhan, instruktur Wan Gang mengamati situasi dan berpikir bahwa Byok Han Seong tidak terampil dalam menggunakan pedang. Sebaliknya, dia memperhatikan bahwa Eun Sol tidak hanya menghindari pukulan dengan kecepatan, tetapi juga tampaknya memprediksi setiap gerakan, yang menimbulkan kecurigaannya tentang kemungkinan dia telah mempelajari jalan binatang buas yang berkeliaran. Satu geng menepis gagasan ini, menyadari bahwa meskipun jalan binatang buas yang berkeliaran adalah seni bela diri dasar dari pavilion binatang buas yang berkeliaran, itu sangat sulit dan hanya dapat dikuasai oleh para ahli yang paling terampil. Dan tidak mungkin bagi siapapun, bahkan seorang jenius yang berbakat dari surga, untuk mempelajarinya hanya dalam 2 minggu. Satu geng memutuskan bahwa dia tidak dapat menilai keterampilan Unsol hanya dengan menghindarnya dan bahwa duel ini dimaksudkan untuk menguji keterampilannya dalam menggunakan pedang, bukan refleksnya. Eun Sol berhenti menghindar dan mulai melakukan serangan balik menggunakan 13 bentuk hujan api, yang mengejutkan para peserta pelatihan lainnya. Han Seong mencemooh penggunaan teknik pemula oleh lawannya dan berpikir bahwa dia dapat menghindarinya dengan mata tertutup, tetapi dia memperhatikan bahwa versi teknik Eun Seong sedikit berbeda. Han Seong terkejut ketika pukulan Eun Seong menembus pertahanannya dan mengenainya.
Han Seong menjadi marah, bertanya-tanya apakah Heun Sol telah menyembunyikan keterampilannya selama ini dan menggunakan versi modifikasi dari formulir untuk mengejeknya. Dia menduga bahwa Heun Sol melakukan semua ini untuk menarik perhatian instruktur dan segera pindah ke aula tingkat lanjut. Han Xia menyadari bahwa jika situasi terus seperti ini, dia akan menjadi orang yang terlihat seperti orang bodoh. Dia berteriak dengan marah, menyatakan bahwa dia akan menjadi orang yang pergi ke aula tingkat lanjut dan melepaskan gaya pedang klannya, gaya pedang Asura, menggunakan teknik mematikannya, serangan penghancur darah. Instruktur Wangang mencatat bahwa ini adalah gerakan mematikan dari sekte pedang Asura, tetapi dia terkesan dengan ketenangan Wen Sol karena dia tidak kehilangan keseimbangan dalam situasi seperti itu, yang membuatnya mempertimbangkan kembali kemungkinan bahwa dia memang telah mempelajari jalan binatang buas yang berkeliaran. Han Seong melanjutkan serangannya yang sengit, berteriak bahwa ini adalah akhir dari Heun Sol dan menggunakan teknik khususnya sendiri, bulan angin berdarah pelindung, dan kedua pedang bertabrakan dalam ledakan energi yang besar. Para siswa yang tersisa dan instruktur menyaksikan dengan kaget, sementara Heun Sol ingat menggunakan bentuk ke-13 dan terakhir dari bentuk hujan api, tak terbatas dan tak terbatas. Duel berakhir dengan Han Seong jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari mulutnya. Para siswa bertanya-tanya dengan ngeri apakah dia sudah mati. Heun Sol dengan tenang menyarungkan pedangnya. Instruktur Wan Gang menegaskan pada dirinya sendiri bahwa Han Seong memang sudah mati, setelah menerima pukulan yang tepat ke titik vital. Wang Gang bertanya kepada Heun Sol apakah dia selalu menjadi murid dari pavilion ksatria yang berkeliaran, dan Heun Sol menyangkalnya. Instruktur bertanya lagi, bertanya-tanya apakah dia mengklaim telah sepenuhnya menguasai jalan binatang buas yang berkeliaran hanya dalam 2 minggu, dan Heun Sol menjawab bahwa dia hanya mempelajari dasar-dasarnya. Satu geng mencemooh jawabannya, dengan sinis bertanya apakah pavilion malam berkeliaran juga mengajarkan murid-muridnya untuk berbohong hari ini. Heun Sol mulai berbicara, tetapi instruktur menyela dia, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan alasan dan memerintahkannya untuk segera membersihkan tubuh. Para siswa berbisik di antara mereka sendiri, mengungkapkan keterkejutan mereka pada pembunuhan yang terjadi selama duel pelatihan dan bertanya-tanya mengapa pelaku tidak dihukum. Satu geng berteriak kepada mereka untuk diam dan mengingatkan mereka bahwa ini adalah pulau neraka, bukan aula pelatihan biasa, dan bahwa siapapun yang menggunakan teknik mematikan harus siap untuk mati sendiri. Kemudian dia mengumumkan dimulainya kembali tes. Beberapa duel lain terjadi. Dan setelah selesai, satu geng mengumpulkan para siswa yang kalah dan memberitahu mereka bahwa mereka telah gagal dalam tes dan harus segera pergi untuk mencari aula seni bela diri lain. Salah satu dari mereka memprotes, mengatakan bahwa itu hanya satu pertandingan dan mereka meminta kesempatan lain, tetapi satu geng dengan tegas menolak. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa mereka mungkin telah lulus tes awal karena kebugaran fisik mereka, tetapi mempelajari pedang hujan api membutuhkan bakat dan potensi serta menumpahkan darah, keringat, dan air mata untuk mengatasi keterbatasan sendiri. Dia memberitahu mereka bahwa mereka telah gagal karena mereka kekurangan kualitas ini dan kemudian memerintahkan mereka untuk pergi. Para siswa yang gagal pergi dan hanya Heun Sol yang tersisa di aula. Satu geng bertanya kepadanya mengapa dia belum pergi, dan Heun Sol bertanya apakah dia juga harus pergi. Instruktur menjelaskan bahwa dia memenangkan duel dan lulus tes, dan oleh karena itu harus melanjutkan ke tes tingkat lanjut. Heun Sol menjawab bahwa jika dia harus naik ke tingkat yang lebih tinggi, dia lebih suka tinggal di sini. Satu geng menanyakan alasan keputusannya, dan Heun Sol menjelaskan bahwa satu-satunya teknik pedang yang telah dia pelajari adalah 13 bentuk hujan api dan bahwa dia belum mempelajari apapun di aula menengah. Satu geng berpikir bahwa Heun Sol telah mempelajari jalan binatang buas yang berkeliaran dan mengungkap teknik sekte pedang Asura, namun dia mengklaim belum mempelajari apapun. Satu geng setuju untuk mengajarinya pedang hujan api yang menggelegar, yang dianggap sebagai kelanjutan dari 13 bentuk hujan api. Tetapi dia memperingatkannya dengan nada kasar, mengatakan bahwa dia membenci trik kecil yang bertujuan untuk menarik perhatian, dan bahwa jika dia melihatnya menggunakan teknik pedang selain bentuk hujan api, dia akan memenggal kepalanya segera. Satu geng tersenyum pada dirinya sendiri, sekarang menyadari bagaimana Heun Sol mampu menguasai jalan binatang buas yang berkeliaran hanya dalam 2 minggu. Heun Sol memulai pelatihannya segera, mempraktikkan teknik petir yang menembus dari pedang hujan api yang menggelegar. Setelah beberapa saat, Wan Ga menghentikannya, mengatakan bahwa tampaknya dia telah memahami prinsip-prinsip teknik tersebut, dan Heun Sol menatapnya dengan bingung. Setelah 4 hari, Heun Sol telah menguasai pelatihan. Instruktur Wan Gang memikirkan 4 hari terakhir yang dia habiskan untuk melatih Heun Sol. Dia telah mengujinya dalam segala cara yang mungkin dan memastikan bahwa dia benar-benar kekurangan dasar-dasar teknik pedang. Dia memang seseorang yang baru mulai belajar ilmu pedang.
Namun, Wan Gang sangat terkesan dengan kegigihan dan fokus Wen Sol. Dia berlatih seolah hidupnya akan berakhir jika dia tidak mempelajari seni bela diri. Wan Gang menjelaskan kepada Wen Sol bahwa pedang hujan api gemuruh adalah teknik yang bergantung pada memutar tubuh dengan cepat untuk mengurutkan gerakan. Menambahkan bahwa semua gerakannya melibatkan mengayunkan pedang di sekitar tubuh, membuatnya tidak praktis dalam pertarungan nyata. Meskipun demikian, Wan Gang memperhatikan bahwa Wen Sol mencoba menggunakan setiap teknik secara praktis seolah-olah dia mencoba membunuh seseorang. Wen Sol bertanya apakah bukan itu tujuan dari teknik pedang. Instruktur menjawab bahwa seni bela diri iblis membutuhkan niat membunuh, tetapi untuk mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi, pedang hujan api meninggalkan aspek membunuh. Wan Gang memperingatkan Eun Sol bahwa jika dia tidak bisa menghilangkan niat membunuh dalam pikirannya, dia akan berakhir menciptakan seni bela diri yang membahayakan dirinya sendiri. Eun Sol menyadari bahwa instruktur mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan instruktur Jinga kepadanya. Wan Gang mengakui bahwa di masa lalu dan bahkan sekarang, dia juga telah hidup dengan niat membunuh di dalam hatinya dan telah membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Tetapi karena itu, dia kehilangan kehormatan dan harga dirinya, dan kemampuan bela dirinya memburuk. Wan Gang menasihati Eun Sol bahwa teknik yang ditujukan untuk membunuh mungkin tampak seperti jalan menuju tingkat yang lebih tinggi, tetapi sebenarnya merupakan penghalang di jalan ilmu pedang yang tak berujung, dan dia harus meninggalkan niat membunuhnya. Eun Sol ingat kata-kata kakeknya bahwa mereka yang menggunakan pedang seringkali memiliki masa lalu yang penuh keputusasaan dan tragedi. Itulah sebabnya orang-orang murung benci membicarakan masa lalu mereka. Eun Sol bertanya mengapa dia menceritakan semua ini kepadanya, dan Wan Gang menjawab bahwa dia sudah memberitahunya karena dia juga telah hidup dengan pembunuhan di hatinya. Wan Gang menanyakan nama Eun Sol, dan dia menjawab, Bo Eun Sol. Wan Gang menyadari bahwa dia adalah pemuda yang disebutkan Jingak yang selamat dari tes kedua dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki masalah besar. Dia menjelaskan bahwa masalah ini adalah kurangnya dasar-dasar seni bela diri. Dia menjelaskan bahwa saingannya telah mempelajari seni bela diri sejak mereka masih muda, dan bahwa jika dia ingin mulai mempelajari pedang hujan api dengan benar di aula tingkat lanjut, kesenjangan antara dia dan mereka hanya akan melebar. Oleh karena itu, ia perlu dengan cepat menguasai seni bela diri dasar untuk membangun fondasi yang kokoh. Eun Sol membungkuk, berterima kasih padanya, dan berpikir dalam hati bahwa dia bersedia menyerahkan bahkan jiwanya untuk kesempatan ini. Setelah tiba di aula tingkat lanjut, Eun Sol merasakan aura yang sama sekali berbeda dan merasakan keganasan yang berbeda pada para peserta pelatihan. Dia memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang memandangnya dengan jijik lagi dan menyadari bahwa alasan untuk ini adalah pembunuhannya terhadap Byok Han Seong. Dia memikirkan ironi antara profesinya sebelumnya membersihkan mayat yang dibenci dan membunuh orang dengan pedang yang dipuji. Seorang instruktur tua menyambutnya, mengatakan bahwa dia telah mendengar tentang dia dan mengundangnya untuk duduk karena pelajaran akan segera dimulai. Instruktur mengumumkan bahwa karena ada peserta pelatihan baru, dia akan menjelaskan bacaan sentral dari pedang hujan api selain 7 ajaran. Dia menjelaskan prinsip-prinsip dasar. Kekuatan harus seimbang di setiap bagian tubuh. Fokus untuk mengambil postur yang seimbang. Tarik dada ke dalam dan dorong punggung keluar, dan jangan memusatkan semua energi ke dalam satu pukulan. Eun Sol memahami prinsip-prinsip ini dan menyadari bahwa dia tidak akan memahaminya tanpa mempelajari seni bela diri tingkat lanjut di aula menengah. Instruktur menyelesaikan pelajaran lisan untuk hari itu dan meminta Eun Sol untuk mengikutinya. Eun Sol mengikuti instruktur ke taman yang tenang. Instruktur memegang cabang berdaun dan menjelaskan kepada Eun Sol bahwa ada tingkat di mana orang yang tidak memegang pedang dapat mengalahkan orang yang memegangnya, menjelaskan bahwa orang di tingkat ini tidak lagi membutuhkan pedang fisik untuk membentuk seni pedang. Tiba-tiba, instruktur menyerang Eun Sol dengan cabang itu. Instruktur berhenti tiba-tiba dan menanyakan pertanyaan hipotetis kepada Eun Sol. Jika dia tiba-tiba diserang seperti ini dan tidak memiliki pedang, bagaimana dia akan merespons menggunakan seni bela diri pedang? Dia menambahkan bahwa saat Eun Sol berada di aula menengah, para peserta pelatihan di sini mempelajari mistisisme bersinar, bentuk pertama dari pedang hujan api, dan mereka sekarang membahas sisi teoritisnya. Dia kemudian memperingatkannya bahwa jika dia tidak memahami pertanyaannya, dia tidak akan mengajarinya dan memintanya untuk menjawab dengan hati-hati. Eun Sol memikirkan pertanyaan itu. Jika tidak ada pedang di tangan saya, dan kemudian menjawab bahwa dia akan menggunakan pedang lawannya. Eun Sol bergegas maju mencoba merebut cabang dari tangan instruktur, tetapi instruktur menyebut pilihannya tergesa-gesa. Eun Sol terkejut mendapati bahwa instruktur telah muncul di belakangnya dalam sekejap. Eun Sol mencoba mengejar instruktur, tetapi dia menghindari semua usahanya dengan mudah.
Uensol merasa frustrasi karena tidak dapat melacak gerakannya dan menyadari bahwa dia harus membuatnya terkesan di sini untuk dapat tinggal di aula tingkat lanjut. Dia memutuskan untuk menggunakan jalur binatang buas yang berkeliaran secara maksimal untuk membaca aliran dan arah gerakan instruktur. Unsol memfokuskan semua inderanya dan meluncurkan serangan lain, tetapi instruktur menggunakan energinya untuk melemparkan Unsol sebelum dia dapat meraih cabang yang menjatuhkan Unsol ke tanah. Instruktur menangkap Unsol sebelum dia bisa bangun dan tertawa keras mengumumkan bahwa dia telah lulus ujian. Unsol bertanya dengan bingung bagaimana dia bisa lulus ketika dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Instruktur mengatakan kepadanya bahwa dia akan mulai mempelajari mistisisme bersinar mulai besok dan memintanya untuk datang pagi-pagi sekali sebelum yang lain, dan Unsol setuju. Setelah Unsol pergi, instruktur melihat cabang di tangannya dan berpikir dalam hati bahwa anak serigala tetaplah serigala pada akhirnya. Dia tersenyum dan mengatakan bahwa dia memiliki harapan yang tinggi padanya. Kemudian, setelah pelajaran hari itu selesai, Unsol memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar Pulau Neraka. Dia memikirkan apa yang terjadi di tes kedua dan bagaimana perkelahian bisa terjadi kapan saja di sini. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran beberapa orang di dekatnya. Dia mulai menghitung mereka dan menemukan 5 orang keluar dari antara pepohonan. Pemimpin mereka menyapanya dengan mengatakan bahwa tindakannya aneh sejak dia tiba dari aula menengah dan bahwa mereka akan memberinya pelajaran. Yang lain menambahkan bahwa karena Unsol adalah orang yang mulai membunuh terlebih dahulu, dia seharusnya tidak menyalahkan mereka atas apa yang akan terjadi. Pemimpin itu membual bahwa mereka berlima adalah orang-orang jenius di antara para jenius dan dikenal sebagai 5 pedang puncak dan menasihatinya untuk bersiap dengan baik. Unsol berpikir dalam hati bahwa ada orang lain. Pemimpin dari 5 pedang puncak berteriak pada Unsol, tetapi tiba-tiba pemimpin itu jatuh mati di depan teman-temannya yang terkejut. Pada saat itu, seorang pemuda berambut merah bernama Seo Jin muncul dan menyapa Unsol mengatakan bahwa mereka perlu bicara. Anggota yang tersisa dari 5 pedang puncak terkejut dengan penampilan Jin dan bertanya kepadanya mengapa dia ada di sini. Jin memerintahkan mereka untuk pergi dengan mengatakan bahwa dia tidak ada urusan dengan pecundang seperti mereka. Mereka marah dengan kata-katanya tetapi memutuskan untuk menarik diri, bersumpah untuk kembali nanti untuk membalas dendam. Uensol berpikir bahwa pemuda ini kuat sementara Jin menyebut mereka pengecut. Jin menoleh ke Uensol dan bertanya kepadanya secara langsung di pihak mana dia berada. Sebelumnya di aula pelatihan tingkat lanjut, instruktur memberitahu para siswanya bahwa mereka semua telah mempelajari teknik pertama dari pedang hujan api, tetapi penguasaan sejati hanya datang ketika masing-masing dari mereka membuat teknik itu menjadi milik mereka sendiri. Dia mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk melihat tetesan hujan api yang telah mereka ciptakan. Instruktur meminta Unsol untuk memulai dan mencoba tekniknya. Unsol melangkah maju dan mendemonstrasikan versinya sendiri dari teknik tersebut, memberikan tampilan gerakan pedang yang cepat dan mematikan yang kuat. Instruktur berkomentar bahwa teknik Unsol sangat solid dan tepat dan bahwa dia telah mengisinya dengan niat membunuh. Dia mengizinkannya untuk kembali ke tempatnya dan kemudian memanggil Seo Jin melangkah maju, dan alih-alih melakukan teknik pertama dari pedang hujan api, dia mendemonstrasikan teknik yang sama sekali berbeda yang tampaknya dirancang khusus untuk melawan dan mengalahkan teknik Unsol. Unsol menyadari bahwa ini adalah peringatan yang ditujukan kepadanya. Kembali ke konfrontasi mereka, dia bertanya-tanya lagi tentang arti pertanyaan Jin tentang di pihak mana dia berada. Jin berteriak pada Unsol menuntut agar dia tidak pura-pura bodoh. Jin memperhatikan dari ekspresi wajah dan nada suara Unsol bahwa dia tidak benar-benar berbohong dan bahwa dia tidak mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Jin menyadari bahwa orang yang dia cari bukanlah Unsol. Dia merasa kecewa karena dia mengharapkan kesenangan dan memerintahkan Uensol untuk berhenti bertingkah menyebalkan mulai sekarang. Dia kemudian mengancamnya bahwa jika dia terus membuatnya kesal, dia akan membunuhnya juga, lalu dia pergi. Uensol menyimpulkan bahwa Jin pasti seorang mata-mata dan bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi di bawah permukaan daripada yang dia duga. Dia pikir dia tahu bahwa tidak semua orang di sini bertujuan untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis. Dia menyadari bahwa meskipun kesempatan untuk mempelajari seni dari 10 sekte iblis sangat luar biasa, proses partisipasi dalam kompetisi itu dilaksanakan dengan sangat buruk. Dia sampai pada kesimpulan bahwa kesempatan luar biasa ini pada saat yang sama. Unsol menyelesaikan pikirannya, menyadari bahwa kesempatan ini pada saat yang sama adalah jebakan untuk menangkap sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah ada mata-mata di antara mereka, tetapi memutuskan untuk tidak mempedulikannya. Apakah itu mata-mata atau seniman bela diri iblis, dia pada akhirnya adalah lawan yang harus dia lawan. Saat matahari terbenam, dia berpikir bahwa itu akan segera dimulai.
Di dekatnya, seekor tikus terjebak dalam perangkap. Di ruang pelatihan, instruktur mengumumkan bahwa hari itu menandai akhir dari pelatihan. Dia mengakui bahwa dia yakin banyak yang bosan saat mempelajari hukum, tetapi dia menjelaskan bahwa bahkan master paling terampil yang telah bertempur dalam banyak pertempuran menyisihkan waktu untuk mempelajari hukum dan prinsip-prinsip seni bela diri. Dia menambahkan bahwa mengetahui seni bela diri tidak berarti mampu melakukannya, dan mampu melakukannya tidak berarti benar-benar memahaminya. Dia mengungkapkan keyakinannya bahwa analisis hukum yang telah diajarkan kepada mereka akan berfungsi sebagai titik awal dalam perjalanan mereka di dunia murum, dan kemudian mendoakan keberuntungan bagi mereka. Tiba-tiba, sebuah bel berdering, dan sebuah suara bergema di seluruh, dan instruktur mengumumkan bahwa waktunya telah tiba dan memerintahkan semua orang untuk menuju ke Gunung Rocky di pusat pulau. Para peserta pelatihan berkumpul di gunung tempat kepala instruktur Hyuk Ryun Yong memastikan bahwa semua orang telah tiba. Ryun Yong mengumumkan dimulainya tes ketiga dan menjelaskan bahwa mereka harus saling membunuh sampai hanya 10 dari mereka yang tersisa. Dia memberitahu mereka bahwa mereka dapat bersembunyi atau lari sesuka mereka, tetapi mereka tidak akan dapat melakukannya selamanya. Seiring berjalannya waktu, area tempat mereka dapat tinggal akan dibatasi, dan siapapun yang berada di area terlarang akan dibunuh oleh iblis pembunuh. Unsol merasakan niat membunuh yang kuat yang berasal dari iblis-iblis ini dan menyadari bahwa mereka pasti seniman bela diri yang luar biasa. Salah satu peserta pelatihan bertanya apakah mereka diizinkan untuk menyerang iblis pembunuh. Ryun Yong tertawa terbahak-bahak mengungkapkan kesenangannya melihat kandidat dengan tujuan setinggi itu. Dia menegaskan bahwa mereka tentu saja dapat melawan mereka dan bahkan membunuh mereka jika mereka bisa. Dia kemudian mengungkapkan hadiah yang luar biasa. Siapapun yang membunuh iblis pembunuh akan segera menjadi salah satu dari 10 raja iblis. Para peserta pelatihan menyadari bahwa ini berarti membunuh satu iblis lebih sulit daripada membunuh semua peserta lainnya. Ryun Yong mengingatkan mereka bahwa mereka dapat bersekutu satu sama lain atau menyergap satu sama lain dan berteriak bahwa mereka harus membunuh dengan segala cara jika mereka ingin karena ini adalah jalan untuk menjadi salah satu dari 10 raja iblis. Segera setelah tes dimulai, para peserta pelatihan tersebar ke segala arah. Eun-sol berlari dengan cepat, menyadari bahwa dia perlu bergerak cepat. Dia tahu bahwa dia telah menarik perhatian banyak peserta pelatihan sejauh ini, dan bahwa jika dia tidak segera pergi, ada kemungkinan besar dia akan diserang oleh kelompok seperti yang terjadi sebelumnya. Unsol memutuskan bahwa dia pertama-tama harus mencapai tempat yang aman, dan tempat raman baginya adalah paviliun binatang buas mengembara. Dia berangkat dengan kecepatan penuh menuju bangunan yang familiar itu. Di jalan, dia melihat bahwa tekstur tanah telah berubah. Tiba-tiba, merasa bahwa seseorang datang. Seorang pemuda terluka muncul berlari dan berteriak minta tolong, mengatakan bahwa seseorang mencoba membunuhnya. Pemuda itu menawarkan untuk memberi Unsol hadiah jika dia membantunya, dan Unsol bertanya-tanya apakah ini tipuan, tetapi dia melihat bahwa luka pemuda itu nyata. Unsol merasakan 3 orang mengejarnya dan bertanya-tanya apakah mereka adalah tim. Dia tidak ingin terlibat, tetapi dia menyadari bahwa kehadiran pemuda ini di sini akan mengungkapkan lokasinya. Pada saat terakhir, Unsol menarik pemuda itu bersamanya ke dalam lubang tersembunyi di tanah. Ketiga pengejar tiba di tempat itu dan bertanya-tanya kemana mangsa mereka pergi, bersikeras bahwa dia tidak mungkin sudah melarikan diri. Pemimpin memutuskan bahwa dia pasti akan membunuh bajingan itu dan memerintahkan teman-temannya untuk bergerak dan mencarinya karena dia tidak mungkin pergi jauh. Setelah mereka pergi, Unsol dan pemuda itu muncul dari lubang. Pemuda itu berterima kasih kepada Unsol dengan hangat, mengatakan bahwa dia selamat karena dia. Unsol berpikir bahwa lubang ini bukan hanya untuk bersembunyi dan bahwa Master Sa pasti telah mempersiapkannya khusus untuknya. Unsol ingat bahwa ketika dia berada di dalam lubang, dia merasakan indera dari jalur binatang buas mengembaranya berkembang lebih dari biasanya. Dia dapat merasakan suara mereka mendorong tanah dengan kaki mereka dan suara mereka menggunakan pedang mereka semua melalui getaran. Dia bisa merasakan segalanya seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Unsol menyadari bahwa ini adalah jalur binatang buas mengembara yang menggunakan getaran, dan inilah yang ingin diajarkan oleh Master Sa kepadanya. Dia kemudian beralih ke pemuda itu. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Geum Choryong dari Sekte Darah dan meminta namanya. Eun-sol mengabaikannya dan mulai berjalan pergi, dan Choryong mengikutinya, memanggilnya untuk menunggu. Choryong menjelaskan bahwa dia melarikan diri ke hutan segera setelah tes ketiga dimulai, tetapi mereka mengikutinya tanpa henti. Dia bertanya kepada Eun-sol apakah dia bisa bergabung dengannya, dengan alasan bahwa dia merasa dia adalah orang yang dapat dipercaya karena dia membantunya bersembunyi.
Tanpa menunggu jawaban, dia menganggap diamnya Eun-sol sebagai persetujuan dan berangkat bersamanya dengan gembira. Tiba-tiba, suara pertempuran sengit meletus dari kejauhan. Eun-sol memberitahu temannya bahwa ada pertempuran yang terjadi di sana, dan bahwa mereka harus mencari jalan lain. Choryong kagum dengan kemampuan Eun-sol untuk merasakan getaran dan memintanya untuk mengajarinya cara melakukannya. Di dekatnya, seorang pejuang tunggal menghadapi lebih dari satu lawan dan bersumpah untuk membalas dendam rekan-rekannya bahkan jika dia harus menjual jiwanya. Kata balas dendam bergema dalam benak Eun-sol saat dia merasakan jenis kebencian yang familiar pada pejuang itu. Choryong bertanya kepadanya ada apa, dan Eun-sol mengumumkan perubahan rencana dan bahwa mereka akan bergabung dalam pertempuran itu, yang mengejutkan Choryong. Saat Eun-sol maju menuju pertempuran, dia menangkis pukulan kejutan yang ditujukan padanya. Pembunuh itu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Eun-sol mampu menghentikan teknik penyembunyian pamungkas terlarang dan bertanya kepadanya apakah dia juga seorang pembunuh bayaran profesional. Tetapi dengan gerakan cepat, Eun-sol dengan terampil membunuh pembunuh itu. Eun-sol ingat bagaimana dia dengan mudah berurusan dengan salah satu pembunuh dan berpikir bahwa teknik penyembunyian yang mereka gunakan akan sangat mengganggu jika dia tidak mempelajari jalur binatang buas mengembara. Sementara itu, Choryong menjerit ketakutan melihat darah. Eun-sol berpikir bahwa jika dia membantu pejuang ini menyingkirkan para pembunuh, dia mungkin akan memberitahunya tentang perasaan mencapai balas dendam. Para pembunuh memutuskan untuk mengakhirinya dengan cepat, dan salah satu dari mereka memberitahu pejuang itu bahwa dia akan membunuhnya dengan cepat karena menghormati menjadi yang terakhir yang hidup. Tetapi sebelum dia memberikan pukulannya, Eun-sol turun tangan dan memblokirnya. Para pembunuh terkejut, bertanya-tanya dari mana orang ini berasal dan apakah ada lebih banyak musuh mereka. Mereka memutuskan bahwa mereka akan membunuh Eun-sol juga. Pertarungan sengit pecah, dan Eun-sol membunuh salah satu dari mereka. Saat Eun-sol dan pejuang yang membalas dendam bertarung berdampingan melawan para pembunuh, dan mereka menghabisi mereka satu persatu. Darah berceceran di mana-mana, dan pejuang yang membalas dendam memberikan pukulan terakhir kepada pembunuh terakhir. Dia tertawa gila-gilaan, berlumuran darah, dan berbisik bahwa dia akhirnya mendapatkan balas dendamnya, lalu dia jatuh ke tanah. Choryong bertanya, Eun-sol, apakah ini sudah berakhir sekarang? Pada saat itu, Choryong mendekati Eun-sol dan mengatakan kepadanya bahwa dia terampil tetapi seharusnya tidak lengah. Dia kemudian tiba-tiba menyerangnya dengan belati tersembunyi. Eun-sol dengan mudah memblokir serangan itu, dan Choryong tercengang dan bertanya-tanya bagaimana dia mampu menghentikannya. Eun-sol memberitahu Choryong bahwa ini semua salahnya karena dia tidak dapat mengajukan pertanyaannya kepada pejuang lainnya. Choryong bertanya dengan ketakutan kapan dia tahu tentang dia. Eun-sol menjawab bahwa dia tahu sejak awal dan menjelaskan bahwa ketika mereka bersembunyi di bawah tanah, dia menyadari bahwa Choryong menyembunyikan satu set senjata di bawah pakaiannya. Dia menambahkan bahwa mudah untuk memperhatikan karena cara kaku dia menggerakkan tulang punggungnya. Eun-sol mengungkapkan alasan dia menahannya adalah karena dia penasaran ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Dia berpikir bahwa mengamati cara seseorang mencoba menipu orang lain akan berguna baginya di masa depan. Choryong menolak mempercayainya, bersikeras bahwa aktingnya sempurna. Dalam langkah putus asa, dia melemparkan semua senjata tersembunyi yang tersisa ke arah Eun-sol. Eun-sol dengan mudah menghindari serangan Choryong. Choryong berpikir bahwa dia merasakan sesuatu yang aneh saat mengejarnya dan bertanya-tanya apakah Eun-sol dapat memprediksi gerakannya. Eun-sol dengan terampil menghindari semua senjata tersembunyi yang dilemparkan kepadanya dan kemudian memukul Choryong. Eun-sol mengatakan kepadanya bahwa senjata tersembunyi terbaik tidak ada gunanya jika ditemukan. Choryong bergegas menuju Eun-sol dalam upaya putus asa terakhir, tetapi Eun-sol dengan cepat mengakhiri pertarungan dan menghabisi Choryong yang berlumuran darah. Eun-sol berpikir bahwa pertarungan itu tidak mudah dan akan berbahaya jika dia tidak tahu sebelumnya tentang senjata tersembunyi itu. Dia menyaksikan kehidupan meninggalkan tubuh Choryong dan memperhatikan di wajahnya obsesi yang sama dengan kehidupan yang telah dia lihat pada setiap orang yang meninggal. Eun-sol berjalan menjauh dari tempat kejadian dan melewati mayat para pembunuh dan pejuang yang sedang mencari balas dendam. Dia berhenti di tubuh yang terakhir, memperhatikan bahwa dia berbeda. Pria ini meninggal dengan senyum di wajahnya. Eun-sol bertanya-tanya tentang perasaan berhasil mencapai balas dendam dan apakah dia juga akan bisa tersenyum seperti itu ketika dia mendapatkan balas dendamnya. Eun-sol mengambil pedang pembunuh yang mati itu dan melanjutkan perjalanannya. Dari kejauhan, salah satu iblis pembunuh mengawasi Eun-sol dan bertanya-tanya apakah Eun-sol adalah orang yang melakukan itu.
Iblis lain mengatakan bahwa Unsol membunuh para pembunuh bayaran profesional hanya dengan menggunakan teknik dasar sekte pedang hujan api. Dia mengakui bahwa dia pasti berbakat, tetapi menambahkan bahwa ada banyak orang yang berbakat seperti dia di sini, dan bahwa jika dia tidak meningkatkan kemampuannya, dia tidak akan bisa bertahan hidup di pulau neraka. Keesokan harinya, Unsol dikejar oleh sekelompok peserta pelatihan. Salah satu dari mereka menggunakan cambuk logam yang menyerang dari kejauhan. Unsol berhasil menghindari salah satu serangan, tetapi lintasan senjata berubah di udara dan memukulnya dari belakang. Unsol menyadari bahwa mereka tidak akan menyerah dan bahwa dia akan mati pada tingkat ini jika dia tidak menemukan jalan keluar dari kesulitan ini. Sementara itu, di kamp instruktur, kepala instruktur meminta seseorang untuk memberikan kabar terbaru. Yang lain mengatakan kepadanya bahwa masih ada 41 peserta pelatihan yang hidup dari 86 orang. Kepala instruktur, Hugh Ryun-yong, terkejut bahwa begitu banyak yang selamat bahkan setelah 3 hari. Dia menyimpulkan bahwa mereka yang tersisa pasti terampil dan bahwa sekaranglah waktunya untuk benar-benar menguji keterampilan mereka. Dia meminta asistennya untuk memberinya peta. Di tempat lain di pulau itu, salah satu peserta pelatihan akan membunuh Eun-sol setelah merebut pedangnya dari tangannya. Eun-sol mendapati dirinya melarikan diri lagi dari pengejarnya. Dia berpikir bahwa jenis senjata yang mereka gunakan membuat pertarungan di area terbuka tidak cocok untuknya, jadi dia membuat rencana yang sesuai dengan situasinya. Sementara itu, kepala instruktur Hugh Ryun-yong melihat peta dan memutuskan untuk membatasi zona pertempuran dan memerintahkan iblis pembunuh untuk dilepaskan di area sekte pedang api. Unsol langsung menuju gedung sekte pedang hujan api, dan pengejarnya mengikutinya ke dalam. Para pengejar bertanya-tanya apakah dia bersembunyi di dalam, dan salah satu dari mereka mengejeknya karena terpojok. Pemimpin mereka berpikir bahwa secepat apapun dia berlari, dia tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Tiba-tiba, Unsol menyerang mereka dari belakang. Pemimpin itu menyebutnya bodoh, berpikir itu adalah trik naif yang tidak akan mereka percayai. Unsol terlibat dalam pertempuran dengan mereka, dengan terampil menghindari serangan senjata mereka. Pemimpin itu tercengang dan bertanya-tanya bagaimana bajingan ini bisa membaca jalur teknik pedang mereka. Unsol menggunakan kekacauan dan koridor sempit untuk keuntungannya dan melawan pengejarnya dengan ganas. Salah satu pengejar menyadari bahwa tempat ramai ini melemahkan kekuatan serangan mereka. Dan sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Unsol membunuhnya. Pengejar itu menyadari di saat-saat terakhirnya bahwa Unsol dengan sengaja memancing mereka ke sini. Unsol berpikir bahwa lawannya dipaksa untuk memperpendek serangan mereka di ruang sempit ini, yang melemahkan kekuatan mereka dan membuat gerakan mereka lebih mudah diprediksi. Selain itu, dia memperhatikan bahwa mereka tidak terlalu terampil. Dia menyimpulkan bahwa dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka jika dia melawan mereka satu persatu. Salah satu pengejar berteriak dan menyerang, tetapi Unsol menghindarinya. Yang lain menyerang dengan cambuknya, tetapi cambuk itu tiba-tiba memantul dari dinding dan mengenai Unsol, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Salah satu pengejar melihat peluang dan berteriak kepada yang lain untuk bergerak sekarang dan melarikan diri dari tempat ini. Tetapi sebelum pengejar itu dapat melarikan diri, dia tiba-tiba berhenti. Seseorang telah menghentikannya yang dengan dingin bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan dan apakah mereka melarikan diri. Eun-sol menyaksikan adegan itu dari kejauhan. Setelah petarung itu menghabisi sisa pengejarnya, dia berbalik ke Eun-sol dan bertanya kepadanya apakah dia adalah pemimpin mereka. Petarung itu memuji keterampilan Eun-sol dan kemudian bertanya kepadanya apakah teknik pedang yang dia gunakan sebelumnya adalah pedang hujan api. Pembunuh itu memperkenalkan dirinya sebagai Wu Munxiang dan meminta nama Eun-sol. Dalam adegan sebelumnya, Munxiang berteriak kepada bawahannya, menanyai mereka apakah mereka melarikan diri. Salah satu dari mereka dengan ragu menjawab bahwa mereka tidak berpikir itu ide yang baik untuk bertarung di tempat itu. Munxiang marah dengan kepengecutan mereka dan membunuh mereka semua dalam sekejap mata. Dia berpikir dalam hati dengan jijik bahwa inilah mengapa dia benci bekerja dengan pecundang yang bahkan belum mencapai aula tingkat lanjut. Kembali di masa sekarang, tepat ketika Unsol hendak menjawab, Munxiang tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan nama seseorang yang akan mati. Munxiang menyerang Eun-sol dengan ganas. Eun-sol mencoba untuk memblokir serangan itu, tetapi cambuk melilit pedangnya, dan kemudian dia mematahkan pedangnya dengan mudah. Munxiang mengejeknya, mengatakan bahwa dia mendengar bahwa aula tingkat lanjut dari sekte pedang hujan api hanya mengajarinya satu teknik pertahanan. Unsol terkejut dan bertanya-tanya bagaimana lawannya tahu tentang mistisisme yang bersinar dan apakah dia memiliki jaringan informasi yang tidak dia ketahui. Muncheong menyerangnya lagi, memarahinya karena melamun di tengah pertarungan.
Pertarungan di antara mereka semakin intensif, dan Wen Sol menyadari bahwa lawannya menghancurkan segala sesuatu di jalannya, dan bahwa tidak ada keuntungan dalam melawan seseorang seperti dia di ruang tertutup. Eun Sol bergerak menjauh untuk menciptakan jarak di antara mereka. Moon Cheong mengungkapkan kekecewaannya dan memberitahu Eun Sol bahwa dengan keterampilan seperti ini, dia bukan tandingannya. Moon Cheong melancarkan serangan habis-habisan dengan senjata rantainya, menjebak Wen Sol dalam jaring dari segala arah. Dia dengan sinis bertanya kepadanya apakah ini perjuangan terakhirnya, percaya bahwa teknik pertahanan seperti mistisisme yang bersinar tidak akan menyelamatkannya. Tapi dia tercengang ketika dia melihat bahwa Wen Sol masih berdiri. Kemudian Wen Sol berhasil melepaskan diri dari jaring yang telah ditenun Moon Chong dengan senjatanya. Moon Chong tertawa dan bersumpah untuk segera membunuhnya. Wen Sol menganalisis situasi dan menyadari bahwa dia dapat memblokir serangan menggunakan mistisisme yang bersinar, tetapi dia tidak dapat menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menghentikannya sepenuhnya. Pada saat itu, dia mengingat pelatihannya dan menyadari apa yang dia butuhkan sekarang. Kekuatan penghancur yang mampu menembus baja. Wen Sol memfokuskan energinya dan kemudian melancarkan serangan besar-besaran yang benar-benar mengejutkan Moon Xiang dan menghancurkan pertahanannya, membuatnya dalam keadaan shock. Wen Sol berdiri terengah-engah setelah pertempuran saat dia mengingat bagaimana dia melawan serangan Moon Xiang dengan ledakan energi yang dahsyat, meluncurkan teknik petir dan guntur yang tak tertandingi, teknik dahsyat yang benar-benar memusnahkan lawannya. Eun Sol berpikir bahwa teknik ini memang memiliki kekuatan yang sangat besar seperti yang dikatakan instruktur, tetapi dia batuk darah, menyadari bahwa itu terlalu canggih untuk levelnya saat ini dan bahwa dia tidak dapat menggunakannya dengan bebas. Dia lega bahwa dia menang, tetapi dia melihat bahwa pertempuran itu berlangsung terlalu lama dan bahwa zona terlarang akan segera berubah, jadi dia harus bergerak. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran orang lain dan bertanya-tanya mengapa dia ada di tempat ini, dan dia membeku saat melihat iblis pembunuh berdiri di depannya. Eun Sol bertanya-tanya mengapa iblis pembunuh ada di sini dan apakah area ini menjadi terlarang selama pertarungannya. Dia menyimpulkan bahwa dia tidak berakhir di sini karena dia melarikan diri dari pertarungan dan bertanya-tanya apakah dia akan diizinkan pergi dengan damai. Dia melihat bahwa iblis itu tidak merespons, jadi dia berasumsi bahwa dia bisa pergi. Saat Eun Sol mencoba melewatinya, iblis itu tiba-tiba menyerangnya dengan gerakan cepat dari belakang. Eun Sol membayangkan bahwa lehernya akan terpotong jika dia gagal menghindarinya. Eun Sol menghindari serangan itu pada detik terakhir dan menyadari bahwa jika bukan karena jalur binatang buas, dia pasti sudah mati karena dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran lawannya saat dia mengayunkan pedangnya. Eun Sol bersiap untuk konfrontasi dan berpikir bahwa dia tidak boleh tertipu oleh ketenangan lawannya, dan bahwa jika dia mencoba bergerak, iblis itu akan segera menyerangnya. Wen Sol mengingat pelajaran yang dia pelajari dari Sawo, yaitu ketika predator berburu mangsa, mangsa tidak mudah ditangkap meskipun predator lebih cepat. Dan alasan untuk ini adalah bahwa mangsa bergerak dalam jalur zigzag, tetapi predator puncak selalu berhasil dalam perburuan mereka karena mereka menyerang saat mangsa mereka bergerak. Eun Sol bertanya-tanya bagaimana dia harus menghadapi lawan seperti itu dan mengingat sisa pelajaran itu. Jika predator menyerang berdasarkan waktu, maka solusinya adalah membuat gerakannya sama sekali tidak dapat diprediksi. Eun Sol memutuskan untuk menerapkan strategi ini. Dia mulai dengan bergerak dalam jalur zigzag yang dapat diprediksi, lalu menggunakan jalur binatang buas untuk menghindari serangan yang diharapkan. Dan akhirnya, dia merebut momen yang tepat dan menciptakan celah dalam pertahanan lawannya dengan gerakan yang sama sekali tidak terduga. Eun Sol merasa kaget. Iblis pembunuh berdiri di depannya sejenak, dan Eun Sol berpikir bahwa sudah terlambat dan dia pasti akan celaka. Tetapi dia terkejut ketika dia melihat iblis itu berhenti menyerang dan berbalik untuk pergi. Eun Sol bertanya-tanya mengapa dia berhenti dan apakah dia telah melewati batas area terlarang tanpa menyadarinya. Dia memikirkan tentang pertarungan dan menyadari bahwa dia nyaris berhasil menghindari serangan dengan sekuat tenaga, namun dia tidak bisa menciptakan satu celah pun dalam pertahanan lawannya. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ini adalah tingkat seorang guru sejati dan bahwa dia seperti katak dalam sumur, tidak menyadari betapa luasnya dunia ini dan betapa kuatnya mereka yang ada di dalamnya. Dia sampai pada kesimpulan bahwa seni bela diri iblis pembunuh berada pada tingkat yang bahkan tidak bisa dia ukur, dan bahwa pembunuh kakeknya tidak diragukan lagi memiliki keterampilan yang sebanding. Tekadnya mengeras bahwa dia harus melampaui tingkat penguasaan ini jika dia ingin mencapai balas dendamnya. Tiba-tiba, orang lain muncul di hadapannya dan memanggilnya dengan nama lengkapnya, Eun Sol dari keluarga Bao. Orang ini mengatakan kepadanya bahwa dia telah mencarinya untuk sementara waktu dan bahwa dia telah mendengar bahwa dia mempelajari jalur binatang buas.
Unsol berpikir bahwa pria ini berbicara seolah-olah dia mengenalnya, seperti yang lainnya, yang berarti bahwa informasi tentang dirinya telah menyebar. Pria itu mulai memperkenalkan dirinya dan kemudian berhenti, mengatakan dengan sinis bahwa seseorang yang akan mati tidak perlu tahu namanya, dan kemudian meluncurkan serangan mendadak. Unsol dengan mudah menghindari serangan itu. Penyerang terkesan dengan kemampuan Unsol, mencatat bahwa dia memprediksi jalur serangannya dengan indera seperti binatang buasnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia yakin dia akan menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis di masa depan, dan karena alasan khusus itu, dia harus membunuhnya sekarang saat dia masih menjadi benih iblis. Unsol memperhatikan bahwa aliran energi lawannya telah berubah total. Dia ingat bahwa tidak semua orang di pulau itu berusaha untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis dan bertanya-tanya apakah pria ini salah satunya. Dia memaksa dirinya untuk menyingkirkan pikiran yang mengganggu untuk fokus pada pertarungan. Selama pertukaran pukulan, Unsol merasakan sensasi aneh, aliran energi aneh yang menariknya ke arahnya. Unsol ingat pelajaran dengan kakeknya di mana dia menjelaskan bahwa salah satu mayat yang mereka periksa dibunuh oleh 5 bilah harimau pemotong dari klan Hai Yubi Feng. Kakeknya tahu ini karena meskipun tidak ada luka luar, semua tulang korban hancur, yang merupakan ciri khas teknik ini yang bekerja dengan mengalirkan ki ke tubuh lawan dengan setiap bentrokan. Saat ini, Unsol berteriak, menyadari bahwa teknik yang dia hadapi adalah 5 bilah harimau pemotong dari klan Hiebi Feng. Lawannya tercengang bahwa dia mampu mengenali gayanya. Unsol mengingat karakteristik lain dari teknik ini yang dijelaskan kakeknya, teknik penyerapan yang kuat, yang bertindak seperti pusaran yang menarik segalanya ke arahnya, dan mereka menggunakannya untuk mengendalikan senjata lawan dengan setiap bentrokan. Unsol terus mengingat pelajaran kakeknya yang menjelaskan bahwa klan Hiebi Feng bertarung seperti harimau, mengeksploitasi kesempatan untuk membingungkan pedang lawan untuk menelannya utuh. Unsol muda bertanya kepada kakeknya apakah klan ini yang terkuat, dan kakeknya menjawab bahwa teknik penyerapan adalah pedang bermata dua. Meskipun menipu, ia memaksa penggunanya untuk mendekati lawannya. Saat ini, Unsol memutuskan untuk mengeksploitasi teknik penyerapan ini untuk memutar pedang lawannya ke arah dirinya sendiri. Lawannya, Feng A dari klan Hiebi Feng, menyatakan bahwa dia sekarang akan menghadapinya dengan kesungguhan penuh dan bersumpah atas nama klannya bahwa dia akan membasmi benih iblis ini ketika Feng A menyerang. Unsol mengejutkannya dengan menancapkan pedangnya ke tanah, dan Feng A terkejut dengan gerakan tak terduga ini. Unsol menggunakan pedang itu sebagai titik tumpu untuk menendang Feng A dan membuatnya kehilangan keseimbangan, dan dia menyadari pada dirinya sendiri bahwa rencananya berhasil. Feng A marah dan menuduh Unsol menggunakan trik kotor. Unsol berpikir bahwa trik itu berhasil, tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan, yang masuk akal karena lawannya telah berlatih untuk waktu yang lama. Tapi sekarang dia tahu bagaimana menghadapinya. Unsol mengingat pelajaran lain dari gurunya. Tunggu sampai lawan menyerang terlebih dahulu karena kecepatan sejati terletak pada menjadi sepersekian detik lebih cepat darinya pada saat pertarungan. Unsol memutuskan bahwa dia akan menggunakan teknik penyerapan energi terhadapnya untuk menjadi lebih cepat. Feng akan menyerang lagi, tetapi Unsol memutuskan untuk tidak menahan gaya tarik. Sebaliknya, dia mengalir bersamanya menggunakan momentum untuk mempercepat pedangnya. Kemudian pada saat terakhir, dia mengubah arah serangannya dan mendaratkan pukulan sukses pada Phung Aka. Phung Aka terkejut, bertanya-tanya apakah Unsol telah mengubah teknik penyerapan energi menjadi keuntungannya. Dia melihat ini sebagai hal yang mustahil karena tekniknya cukup kuat untuk menarik batu dari kejauhan, dan bahkan pendekar pedang paling terampil pun merasa sulit untuk secara akurat mengeksploitasi kekuatan seperti itu. Dia menolak gagasan bahwa seorang pria muda seperti Unsol bisa melakukan itu dan menyerangnya lagi dengan cara yang sama. Unsol berpikir bahwa tidak ada gunanya dalam hal itu karena semakin kuat penyerapan, semakin cepat pedangnya menjadi. Feng Aka berteriak frustrasi, bertanya-tanya berapa lama Unsol berpikir taktik ini akan berhasil. Tiba-tiba, Unsol memperhatikan bahwa lawannya tidak lagi menggunakan teknik penyerapan energi. Phung Aka mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu menggunakannya untuk mengalahkan seseorang seperti dia. Phung Aka bergegas maju dalam serangan langsung, sementara Unsol berpikir bahwa ini adalah saat yang telah dia tunggu-tunggu. Unsol bersiap dan menggunakan teknik pertama dari pedang hujan api, mistisisme bersinar. Dia melancarkan serangan balik yang kuat, mengeksploitasi saat lawannya telah meninggalkan pertahanannya dan memberikan pukulan terakhir kepada Phung Aka. Phung Aka jatuh berlutut dan bertanya dengan kaget apakah itu teknik mistisisme bersinar, dan Unsol membenarkannya dan bahwa itu adalah gerakan berbahaya. Unsol berpikir bahwa untuk mengubah satu-satunya gerakan mematikan dalam teknik mistisisme bersinar defensif menjadi serangan penuh, dia harus dengan sengaja mengarahkan semua serangan lain lawannya ke arah dirinya sendiri.
Hung Ah mengungkapkan keterkejutannya, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membayangkan menafsirkan teknik itu dengan cara itu. Dia kemudian bertanya kepada Eun Sol apakah dia hanya akan pergi. Eun Sol menjawab bahwa dia bukan bagian dari balas dendamnya. Feng Aka merasa itu menarik, bertanya-tanya tentang keberadaan seseorang seperti Eun Sol dalam jenis kelamin iblis. Eun Sol mengatakan kepadanya bahwa dia berharap mereka tidak akan bertemu lagi dan kemudian pergi. Feng Aka pingsan karena luka-lukanya, dan tiba-tiba orang lain muncul di belakangnya, dan Hung Aka bertanya kepadanya apakah dia di sini untuk membunuhnya. Iblis pembunuh bertopeng menyapa Hung Aka, mencatat bahwa dia sangat berguna bagi seseorang dari jenis kelamin ortodoks dan bahwa kematiannya disayangkan. Heng Aok menyadari bahwa mereka tahu dia adalah mata-mata sejak awal, dan iblis itu mengatakan kepadanya bahwa dia meremehkan istana iblis. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan membunuhnya. Di tempat lain di pulau itu, salah satu peserta pelatihan berlari dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkan hidupnya. Kita melihat Xiao Jin menarik keluar senjata yang tertanam di tubuhnya satu persatu. Kemudian dia berdiri, terengah-engah dan terluka. Sekelompok lawan muncul di hadapannya, dan pemimpin mereka mengatakan kepadanya bahwa dia tidak beruntung. Dia mengejeknya, bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa lolos setelah diracuni dengan racun benteng darah neraka khusus dan menggambarkannya sebagai orang yang pasti akan mati kecuali dia memiliki penawarnya. Jin mengutuk nasibnya dan berpikir bahwa dia tidak tahu bahwa ada kelompok terorganisir yang menggunakan senjata dan racun tersembunyi dan bahwa ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan sendiri. Para lawan memperhatikan bahwa Jin memegang pedangnya di tangan kirinya dan bertanya apakah dia akan melawan mereka dengan itu. Pemimpin memberitahu dia bahwa bahkan jika dia berbakat, seorang pemain pedang tangan kanan tidak dapat tiba-tiba menjadi mahir dengan tangan kirinya dan menyarankan dia untuk menyerah. Mereka kemudian mulai menyerangnya bersama-sama. Tapi Jin menangkis mereka dengan keterampilan yang mengejutkan, tetapi dia terluka di lengan. Dia menyadari bahwa jarum beracun lain telah mengenainya dan bahwa jika dia tidak mendapatkan penawarnya dalam 15 menit, semuanya akan berakhir baginya. Dikelilingi dan terluka, dia mulai berpikir untuk menyerah. Tiba-tiba, Jin mendengar jeritan saat para penyerangnya disergap oleh orang tak dikenal yang menghabisi mereka satu persatu sambil berteriak, menanyakan siapa yang menyerang mereka. Pada saat terakhir, Unsol turun tangan dan menyelamatkan Xiao Jin dari penyergapan. Dengan gerakan cepat dan tegas, Uensol melenyapkan semua penyerang, meninggalkan mayat mereka berserakan di tanah. Uensol berdiri di tengah pembantaian, dan Jin dengan hati-hati mundur dan memintanya untuk menunggu, meyakinkannya bahwa dia tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Dia mencari tubuh salah satu penyerang dan menemukan botol dan menyadari bahwa itu adalah penawarnya. Dia berpikir bahwa dengan penawar ini, dia akan dapat menghadapi anggota benteng darah neraka lainnya dengan lebih mudah. Saat Eun-sol berbalik untuk pergi, Jin memintanya untuk menunggu lagi, dan dia bertanya apa yang dia inginkan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah diracuni dan hanya memiliki 10 menit sebelum racun menyebar ke seluruh tubuhnya. Eun-sol menjawab dengan dingin bahwa dia salah dan menjelaskan bahwa dia datang ke sini untuk membunuh semua orang, termasuk dia. Dia menambahkan bahwa satu-satunya alasan dia membiarkannya pergi adalah karena dia tidak merasa perlu membunuhnya sendiri. Jin mengakui bahwa dia akan mati jika dia meninggalkannya, dan bahwa pada akhirnya, dia hanyalah pesaing lain baginya. Dalam upaya putus asa, dia menawarkan untuk bekerja dengannya jika dia memberinya penawarnya. Unsol bertanya kepadanya mengapa dia melakukan itu. Jin menjelaskan bahwa hanya ada 20 orang yang tersisa dan bahwa semua orang kecuali mereka termasuk dalam kelompok. Dia mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa menghadapi mereka semua sendirian. Dia menambahkan bahwa jika dia bekerja dengannya, dia dapat memberinya informasi tentang seni bela diri mereka, dan dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatinya jika dia menyelamatkan hidupnya. Unsol mempertimbangkan tawarannya. Berdasarkan apa yang telah dilihatnya sejauh ini, dia menyimpulkan bahwa meskipun harga dirinya dan perilaku independennya, dia tampaknya bukan tipe orang yang menggunakan penipuan atau pengkhianatan. Dia bertanya tentang ketentuan perjanjian, dan dia menyarankan agar mereka bekerja sama sampai hanya mereka berdua yang tersisa, dan mereka bersumpah untuk tidak saling mengkhianati. Setelah beberapa saat berpikir, Eun-sol melemparkan penawarnya kepadanya, dan dia berterima kasih padanya. Tiba-tiba, Eun-sol mendengar suara aneh dan bertanya-tanya apakah area terlarang lain telah dibuat. Dia memberitahu Jin bahwa mereka harus pergi, dan dia menjawab bahwa dia tidak berpikir area ini dibatasi. Eun-sol mendesaknya untuk berpikir, menjelaskan bahwa sebagian besar pulau telah menjadi terlarang, dan munculnya area terlarang baru sekarang kemungkinan besar berarti bahwa seluruh peserta pelatihan akan menuju ke sini.
Memang, kelompok peserta pelatihan lainnya mulai muncul, dan mereka mulai mengepung mereka, dan Unsol menyadari bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri. Salah satu pendatang baru menarik perhatian Unsol, dan dia merasa bahwa pria ini berbeda dari yang lain. Salah satu peserta pelatihan menyarankan agar semua orang setuju untuk membunuh Eun-sol dan Jin terlebih dahulu. Yang lain mengidentifikasi mereka, Bo Eun-sol, yang mempelajari jalan binatang buas yang berkeliaran, dan Seo Jin yang tidak boleh diremehkan atas keterampilannya dalam pedang dan penyelidikannya terhadap peserta pelatihan lainnya. Pemimpin kelompok lawan berpikir bahwa mereka sekarang tahu tentang Unsol dan Seo Jin dan bahwa dia bertanya-tanya mengapa mereka tidak membentuk tim, dan dia menduga bahwa mereka bekerja sama sekarang. Unsol ingat botol bubuk penawar yang dia dapatkan, dan dia memberitahu Unsol bahwa dia akan menggunakan racun benteng darah neraka dan bahwa ini akan memberi mereka kesempatan. Jin melemparkan bubuk ke udara dan para lawan panik, percaya bahwa itu adalah racun dari benteng darah neraka. Unsol dan Jinha menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Salah satu lawan menyadari bahwa bubuk itu tidak beracun dan bahwa mereka telah ditipu, dan pemimpin memerintahkan mereka untuk mengejar mereka. Jinha berpikir bahwa bubuk itu menciptakan asap tebal, yang membuatnya bagus untuk menipu mata. Jin berpikir bahwa area terbuka tidak menguntungkan mereka, dan bahwa mereka harus menuju ke formasi batuan di mana ada banyak gua kecil. Unsol bertanya apakah dia memikirkan hal yang sama dengan yang dia pikirkan, dan dia menjawab bahwa mereka perlu menemukan gua untuk bertarung, dan Unsol mengatakan kepadanya bahwa dia tahu satu gua. Dia membawanya ke gua dengan pintu masuk sempit dan lorong panjang. Jin kagum bahwa dia telah merencanakan semua ini dan merasa sulit untuk percaya bahwa dia baru saja mempelajari jalan binatang buas yang berkeliaran, dan dia bertanya-tanya tentang identitas aslinya. Mereka berangkat dengan kecepatan penuh menuju area berbatu, dan ketika mereka tiba, Jin memperhatikan kabut aneh yang tidak ada sebelumnya, dan Unsol setuju dengannya bahwa ada sesuatu yang aneh. Setan pembunuh muncul dari antara kabut. Jin menyadari dengan kaget bahwa mereka adalah setan pembunuh dan bahwa ini adalah area terlarang. Unsol dengan tenang mengamati bahwa para iblis hanya mengawasi situasi, dan dia menyimpulkan bahwa para instruktur sengaja memilih tempat ini sebagai area terlarang karena mereka menuju ke sana. Jin bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan Unsol menjawab bahwa selama mereka tidak melewati perbatasan, para iblis tidak akan menyerang mereka. Unsol menambahkan bahwa jika mereka harus bertarung, ini bukan tempat terburuk untuk melakukannya. Jika mereka berdiri dengan punggung menghadap area terlarang, itu tidak akan berbeda dengan bertarung di gua dengan punggung menghadap tembok. Jin setuju dengannya, mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain, dan mereka bersiap untuk bertarung. Pada saat itu, kelompok yang mengejar mereka tiba, dan pemimpin mereka bertanya kepada mereka dengan sinis apakah mereka sudah selesai berlari. Kedua tim berdiri saling berhadapan sementara setan pembunuh mengawasi dari belakang. Salah satu peserta pelatihan mengeluh bahwa Unsol dan Jin menyebabkan mereka banyak masalah dan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan memerintahkan yang lain untuk menyerang mereka sekaligus.